Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 444, ini bukan mimpi. Avatar setinggi 150 kaki Lu Zhou melayang di udara dan menjulang di atas segalanya. Dia tampak tenang, tidak terkejut dengan penampilan Ye Tianxin. Sejak dia membaca surat yang dipercayakan Yu Sangrong untuk dikirim oleh Ye Tianxin, dia tahu Ye Tianxin masih ada. Namun, dia harus mengakui dia tidak berharap dia muncul saat ini untuk membunuh musuh. Terlepas dari itu, waktu terus berjalan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, dia tidak membutuhkan bantuan dari pembudidaya 6 daun belaka. Mengatakan itu, meskipun dia telah dibuang, setidaknya, dia masih punya akal sehat. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan hadiah bahkan jika dia hanya membunuh pembudidaya tingkat rendah. Lupakan, biarkan dia. Petik 1. Para murid dari 7 sekte besar dengan mudah kewalahan oleh kekuatan penghancur Evil Sky Pavilion. Bahkan ketika 9 tetua dari sekte Yun menyalakan lautan kis mereka dan mengaktifkan avatar mereka, mereka seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Itu merupakan perlawanan yang sia-sia. Dimanapun 9 daun teratai emas lewat, semuanya menjadi debu setelahnya. Lu Zhou melepaskan teknik besarnya lagi saat dia menembak ke arah lain. Dia ingin memastikan apakah para leluhur dari sekte lain ada di sini. Dia akan pusing jika mereka yang bersedia membuang nyawa mereka muncul setelah efek kartu puncak menghilang. Avatar setinggi 150 kaki itu melayang kemana-mana. Ketika Lu Zhou bertemu dengan pembudidaya yang sedikit lebih kuat, dia tanpa ampun akan mengambil nyawa mereka. Sementara itu, Ye Tianxian bertekad untuk melawan musuhnya sampai mati. Saat dia bertarung, dia melihat avatar besar itu dan kagum. Dia tiba-tiba teringat saat tuannya menangkapnya dan membawanya kembali ke Gunung Pengadilan Emas. Dia ingat melihat pemandangan yang sama di Evil Sky Pavilion. Dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi saat itu. Batas yang diketahui yang dapat dicapai oleh pembudidaya adalah tahap 8 daun. Namun, kali ini, dia yakin matanya tidak menipunya. Guru sudah berada di tahap 9 daun. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah kakak tertua itu benar? Guru telah mengejar rahasia di balik tahap 9 daun sebelum ini. Petik 2. Saat dia melihat para pembudidaya tingkat rendah yang jatuh, Ye Tianxian tiba-tiba menyadari niatnya untuk membantu pavilion langit jahat tampak agak tidak perlu. Dia jelas tidak dibutuhkan dalam situasi ini. Dekat sudut tenggara medan perang, gelombang tetua yang tersisa membakar lautan kis mereka pada saat yang bersamaan. Mereka sepertinya dilalap api saat mereka tersebar. Dengan geraman lembut, Lu Zhou melompat ke langit dengan avatarnya. Di langit, avatar wawasan ratusan kesengsaraan 9 daun seperti matahari berbentuk manusia yang menerangi area dalam jarak 100 mil. Para pembudidaya dalam jarak 100 mil melihat ke arah Gunung Pengadilan Emas. Mereka terkejut atau terpesona. Mereka yang jauh hanya bisa melihat sekilas cahaya. Mereka tidak tahu fenomena mengesankan seperti apa yang sedang terjadi. Lu Zhou memanggil Anem dan mengubahnya menjadi busur. Dengan gerakan yang lancar, dia memegang busur dengan tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Panah demi panah ditembakkan. Pemanah Dewa 9 Daun. Hua Yuexing menatap tajam ke arah Lu Zhou saat dia melepaskan tembakan demi tembakan anak panah. Itu wajar karena semua orang ingin menyaksikan keagungan seorang pembudidaya 9 daun. Hua Yuexing adalah seorang godly archer yang berbakat dengan kapasitas pemahaman yang lebih tinggi dari kebanyakan, untuk memulai. Bahkan tanpa seorang guru, dia mencapai tahap 3 daun sendirian. Untuk seorang jenius seperti dia, jika dia memiliki seorang guru, bahkan jika itu hanya menunjukkan padanya suatu jalan, itu akan sangat membantunya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Dia bekerja keras untuk menggoreskan setiap gerakan ke dalam pikirannya. Ini akan menjadi tujuan yang dia usahakan di masa depan. Panah energi secara akurat menembus para tetua yang membakar lautan kis mereka, dan mereka jatuh berturut-turut. Jadi ini adalah tahap 9 daun. Banyak kultivator berbagi pemikiran ini sebelum mereka mengambil nafas terakhir. 9 daun teratai emas yang bersinar dan avatar besar itu menyapu medan perang. Dalam keadaan puncaknya, Lu Zhou dapat menggunakan primal ki-nya seolah-olah dia memiliki persediaan yang tidak terbatas. Dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan melepaskan teknik besarnya pada saat yang bersamaan. Dia masih tersisa setengah dari batas waktu. Kekuatan tahap 9 daun telah melebihi harapan Lu Zhou. Tidak mengherankan dia bisa menghancurkan 7 sekte besar dalam waktu singkat. Namun,
Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada tikus yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Apakah panggung 9 daun terlalu mencolok? Lu Zhou melambaikan tangannya dan mengingat avatar 9 daun. Dia turun perlahan seperti bulu yang jatuh. Dia masih bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Setiap kali dihabiskan, itu akan langsung diisi ulang. Sedangkan di lembah 100 mil jauhnya dari bagian paling barat Gunung Pengadilan Emas. Feng Qinghe, Master of Zhenchang Brand, terbang dengan kecepatan tinggi saat dia menekan sebuah tangan di perutnya. Di antara semua orang dari 7 sekte besar, sepertinya dia adalah satu-satunya yang selamat. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemewahan untuk memeriksa apakah ada yang selamat lainnya. Ketakutan mencengkeram hatinya dan mengancam akan menghancurkannya setiap kali dia memikirkan tentang avatar 9 daun. Mengapa dia seorang kultivator 9 daun? Mengapa dia bercinta dengan pembudidaya 9 daun? Petik 1. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh kekacauan ketika dia secara paksa membakar lautan Qi-nya secara paksa dan melarikan diri ketika penjahat tua Ji menyapu medan perang, dia akan menjadi mayat sekarang. Dia melihat ke lembah. 1 mil lagi untuk pergi. Petik 2. Dia menyeka darah dari tepi bibirnya dan berlari ke depan. Seseorang terikat untuk keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Pada saat ini, seseorang berteriak dari belakang, Master Sekte. Tunggu. Feng Qinghe dikejutkan dengan sebuah lompatan. Dia membentak dan segera tersandung ke tanah. Matanya terbuka lebar ketika dia menatap murid yang sedang berlari ke arahnya. Mustahil. Ada seseorang yang secerdas saya dari cabang Zhenchang dan berhasil bertahan. Petik 1. Feng Qinghe menelan ludah saat dia melihat murid yang mengenakan seragam cabang Zhenchang berlari ke arahnya. Dia santai dan bertanya, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Aku berpura-pura mati. Petik 2. Berpura-pura mati. Itu berarti Anda mengetahui teknik nafas dalam, dan bahwa Anda setidaknya berada di alam pengadilan surgawi. Tidak buruk. Feng Qinghe memuji. Dia tidak memiliki energi sekarang untuk mengukur basis kultivasi muridnya. Master Sekte, kemana kita pergi? Lembah itu di depan. Saya sudah menyiapkan sesuatu di sana. Feng Qinghe menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayangnya, itu tidak akan ada gunanya. Menghadapi kultivator 9 daun, apa gunanya semua rencana kita? Petik 2. Hah? Apakah ini berarti cabang Zhenchang selesai? Petik 2. Perhatikan kata-katamu. Feng Qinghe mengerutkan kening. Aku minta maaf. Petik 2. Setelah kejadian ini, kamu akan menjadi pilar cabang Zhenchang. Anda akan menjadi penatua agung. Ayo, bantu aku, kata Feng Qinghe. Saya ingin menjadi Master Sekte, jawab murid itu. Feng Qinghe sedikit mengernyit. Ada banyak orang yang akan memanfaatkan kemalangan orang lain. Setelah memegang posisi ini begitu lama, dia siap dan tidak terkejut dengan situasi seperti ini. Dia mempelajari murid di hadapannya. Dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Meskipun cabang Zhenchang tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Yun, Tian, dan Luo, itu masih merupakan cabang dengan ribuan anggota. Mustahil baginya untuk mengingat satu per satu. Bagaimanapun, karena kehilangan begitu banyak anggotanya, dia tidak dapat menegur murid ini seperti biasanya. Jika Anda ingin menjadi Master Sekte, Anda harus mendapatkan hak dan memiliki kekuatan untuk mencocokkannya. Feng Qinghe memeriksa murid itu. Bantu aku sekarang. Petik 2. Baiklah, murid itu membantunya berdiri. Siapa namamu? Aku Ri, dia menggaruk kepalanya. Saya tidak memikirkan nama yang tepat. Apa maksudnya? Feng Qinghe bingung. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dingin. Semangat. Saat Feng Qinghe ditarik, hook pemisahan, terbungkus energi, menebas dadanya. Ledakan. Feng Qinghe dikirim terbang oleh serangan diam-diam ini. Dia membalik di udara. Ketika dia mendarat, dia meludahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Matanya membelalak karena terkejut saat dia menatap Separation Hook, dengan jelas melihat nilainya. Dia terbatuk keras sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu bukan murid cabang Zhenchang. Kamu siapa? Bab 445, hancurkan tanpa ampun. Bagaimana dia bisa menjadi murid cabang Zhenchang? Dia berpura-pura dengan ekspresi kaget sebelum dia tersenyum dan berkata, Anda selamat dari pukulan dari Separation Hook saya. Petik 2. Kamu siapa? Feng Qinghe mundur selangkah dan menatap lembah itu. Itu tidak penting. Lagi pula kau akan mati. Ming Xiyin mencibir sambil mengangkat tangannya. Hook pemisahan kembali ke genggamannya. Sebenarnya, dia telah berada di antara murid-murid cabang Zhenchang, sejak awal.
Dia ingin menyusup ke barisan musuh dan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan kritis pada musuh-musuhnya. Namun, dia tak menyangka bisa menyaksikan adegan tak terlupakan itu. Sebelum dia bisa terus mengagumi kekuatan tuannya yang mengejutkan dan agung, dia membuntuti Feng Qinghe sampai ke sini. Dia tahu Feng Qinghe bukanlah karakter yang sederhana. Apa menurutmu kau penjahat tua Ji? Feng Qinghe berkata dengan nada tidak setuju. Ming Xiyin hanya mendecakkan lidahnya dan berkata, tidak heran kamu berhasil menahan pedang energi tuanku. Apakah itu sesuatu yang Anda kenakan? Petik 2. Ketika Feng Qinghe mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Seorang murid Evil Sky Pavilion. Ming Xiyin mau tidak mau membalik rambutnya dan berkata, baiklah, saya akan membatalkan aktingnya. Petik 2. Feng Qinghe melihat dari balik bahu Ming Xiyin. Dia khawatir penjahat tua Ji akan muncul. Kemudian, dia berkata, Kamerat, mari kita bicarakan hal ini. Apa yang Anda katakan untuk melepaskan saya, dan saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Petik 2. Tidak ada kebutuhan untuk masa depan. Petik 2. Apa? Lepaskan pakaianmu, lalu, biarkan kait pemisahku terjun tanpa ampun ke dalam hatimu, kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Kamu, Feng Qinghe merengut. Lagi pula aku sudah membakar lautan Kiku. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia mengangkat tangannya dan memukul dantiannya 2 kali, melepaskan meridiannya. Separuh dari lautan Qi-nya yang terbakar kembali terbakar. Pada saat ini, hampir semua murid dari 7 sekte besar di medan perang dekat Gunung Golden Court telah dibersihkan oleh Duan Museng dan yang lainnya. Lu Zhou melihat waktu itu. Dia punya waktu lebih dari 10 menit lagi. Semuanya berkembang kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dia melihat sekeliling dirinya sendiri sebelum akhirnya melihat murid-muridnya dan dengan tenang berkata, bersihkan ini. Petik 2. Ya Tuan, seperti yang Anda perintahkan, orang hebatmu mungkin tidak mengenal batas. Semoga Anda hidup untuk melihat, Guru, Anda benar-benar mencapai tingkat 9 daun. Aku memimpikannya beberapa hari yang lalu, menguasai. Kemana Tuan pergi? Su Hongong sedang mengoceh ketika dia menemukan tuannya telah menghilang. Kemudian, dia berteriak, kakak ketiga, kakak muda, kakak senior kelima, jangan abaikan aku. Semua orang menyibukkan diri dan tidak punya waktu untuk menghibur Su Hongong. Lu Zhou melepaskan teknik besar dan mencapai puncak paviliun langit jahat. Dia menemukan mata formasi dan membanting tangannya ke atasnya, menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Bulan mulai terbenam. Avatar. Lu Zhou mengaktifkan avatar 9 daun teratai emas dan berdiri di atas paviliun langit jahat. Apa yang dilakukan Master? Little Yuaner menunjuk ke arah paviliun langit jahat. Dia mengumumkan bahwa dia adalah elit terhebat sepanjang masa, tentu saja. Tidak ada yang lebih besar dari dia. Guru, panggung 9 daun Anda terlalu keren. Mulai hari ini, kamu akan menjadi, adik kecil, kau mencubitku lagi, kata Zhu Hongong sambil memeluk pipinya. Ketika Lu Zhou sedang menyalurkan primal Qi-nya, dia melihat ke arah lotus emas di bawah avatar wawasan 100 kesengsaraan. Dia mempelajarinya sejenak, bingung. Menurut teori kultivasi saat ini, sulit bagi para pembudidaya untuk melepaskan diri dari batasan yang diberlakukan oleh batasan yang sangat besar. Menilai dari apa yang terjadi pada Yun Tianluo, teratai emas akan menyerap basis kultivasi dan kehidupan seseorang, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun dari tap seseorang. Dengan memutuskan Golden Lotus, ini bisa diatasi. Namun, ketika Lu Zhou menggunakan kartu puncak, dia berada di tahap 9 daun. Dia mulai mengingat kejadian ketika dia baru saja pindah. Ketika dia menggunakan kartu puncak untuk pertama kalinya, dia hanya diberikan tahap 8 daun. Kedua kalinya dia menggunakannya adalah ketika dia menangkap Ye Tianxin. Ada 9 daun saat itu. Namun, dia tidak mengerti banyak tentang teratai emas saat itu dan tidak memikirkannya. Ini adalah keempat kalinya dia menggunakan pick card. Memang, itu adalah teratai emas 9 daun. Item card, kartu percobaan puncak Ji Tiandao. Catatan, keadaan puncak Ji Tiandao hanya berlangsung selama 30 menit. Dengan kata lain, Ji Tiandao sudah berada di tahap 9 daun saat itu. Namun, karena keterbatasannya, dia kembali ke tahap 8 daun. Setelah Lu Zhou menggunakan kartu pembalikan, tubuh fisiknya sekali lagi kembali ke keadaan di mana ia dapat mendukung tahap 9 daun. Jika Ji Tiandao telah mencapai tahap 9 daun sejak lama, bagaimana dia bisa terluka parah oleh para elit dari 10 sekte besar selama pengepungan? Dari sini,
Dia dapat menyimpulkan bahwa Ji Tiandao telah mencapai tahap 9 daun setelah pertempurannya dengan para elit dari 10 sekte besar dan sebelum Lu Zhou pindah. Setelah beberapa saat, sebuah pertanyaan besar muncul di benak Lu Zhou. Di mana Ji Tiandao memperoleh 1000 tahun kehidupan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap 9 daun? Jagoan, ledakan, formasi berguncang. Getaran singkat ini menarik Lu Zhou keluar dari pikirannya dan kembali ke dunia nyata. Dia menatap formasi gunung Golden Court. Penghalang itu menyala. Dia terus menyalurkan primal ki-nya dengan kekuatan penuh ke dalamnya. Karena tahap 9 daun, formasi sedang diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam Cave of Reflection, Si Wuya terbangun oleh keributan besar ini. Dia bergegas ke mulut gua sebelum jalannya terhalang oleh sesuatu. Dia bingung dengan suara hiruk-pikuk pertempuran dan kilatan cahaya yang berarti paviliun langit jahat berada di bawah ancaman. Bam! Dia kehilangan hitungan berapa kali dia menabrak penghalang gua refleksi. Dia harus keluar, menemukan Pan Zong, dan memulihkan basis kultivasinya. Tuan? Oh, Tuan, Anda seorang yang keras kepala, tua. Bam! Si Wuya terhuyung keluar dari penghalang. Dia tidak menghancurkan penghalang dengan kekuatannya. Itu karena getaran hebat dari formasi Gunung Pengadilan Emas. Fluktuasi yang kuat telah mempengaruhi formasi gua refleksi. Seolah-olah seluruh mekanisme diboot ulang. Saat itu ribut, penghalang itu lenyap. Setelah beberapa saat, penghalang muncul kembali. Si Wuya berbalik untuk melihat, bingung. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik ini. Dia buru-buru berdiri dan berlari ke hutan di belakang hutan. Aku satu-satunya, yang bisa menyelamatkan paviliun langit jahat. Petik 2. Si Wuya baru saja berhasil keluar dari punggung gunung ketika langit yang gelap tiba-tiba menyala. Seolah-olah fajar telah tiba. Seluruh gunung pengadilan emas, bagian belakang gunung, gua refleksi, paviliun langit jahat, hutan, dan pegunungan di dekatnya diterangi. Penghalang Golden Court Mountain telah dipulihkan. Si Wuya berdiri terpaku di tempat. Dia terpesona. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan gunung Golden Court? Petik 1. Dalam keadaan normal, akan memakan waktu 5 dekade kultivator alam pengadilan surgawi untuk memperbaiki formasi. Butuh waktu bertahun-tahun para elit kerajaan Naschen Divinity jika mereka mengerjakannya setiap hari. Bahkan elit 8 daun membutuhkan sekitar 6 bulan jika mereka bekerja dengan kekuatan penuh. Mengapa penghalang tiba-tiba muncul, sepenuhnya diperbaiki. Si Wuya berjalan keluar dari hutan. Dia mendongak dan melihat avatar besar menjulang di atas Evil Sky Pavilion. Itu bersinar dengan pancaran keemasan yang mempesona. Di bawah avatar, Golden Lotus berputar perlahan. 9 daun dipintal dengan teratai. Si Wuya tersandung ke belakang karena terkejut. Setiap kali salah satu dari 9 daun menunjuk ke arahnya, dia merasa seolah-olah sedang ditampar. Dia mengejek dirinya sendiri dalam hati, betapa bodohnya. Keangkuhan saya telah membutakan saya. Saya pikir saya adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan paviliun langit jahat. Aku bahkan mengatakan Tuan adalah orang tua yang keras kepala. Si Wuya membanggakan dirinya atas penilaian dan kecerdasannya. Namun, pada saat ini, mereka sepertinya tanpa ampun dihancurkan dan diinjak-injak oleh 9 daun. Bab 446, kamu benar-benar kuat. Si Wuya memiliki jaringan informasi yang luas. Dia juga mengetahui rahasia latar belakang 7 sekte besar dan kelemahan para master sekte. Menurut rencana konseptualnya, dia akan mengatur anggota inti Darknet, Ye Zixing, untuk mengirim kelemahan dari 7 sekte besar ke paviliun langit jahat. Mungkin, jika tuannya berubah pikiran, dia bisa dikirim untuk bernegosiasi dengan 7 sekte besar. Dengan informasi yang dapat digunakan untuk melawan mereka yang dimilikinya, 7 sekte besar pasti akan ditolak oleh kata-kata Si Wuya saja. Dengan Yu Zhenghai dan Darknet mendukungnya di luar, Si Wuya yakin dia bisa melakukan ini. Ketika saat itu tiba, tuannya pasti akan memandangnya dengan cara yang baru. Namun, sekarang, itu tampak seperti lelucon. Lelucon terbesar di bawah langit. Si Wuya, dalam beberapa kesempatan, menebak bahwa tuannya telah mengetahui rahasia dari tingkatan 9 daun. Dia bahkan telah berbicara dengan kakak senior tertua tentang ini. Sayangnya, keduanya sulit dipercaya. Kebenaran, telah tertanam dalam pikiran mereka. Jika seseorang diberitahu matahari terbit dari selatan, dia tidak akan percaya kecuali dia menyaksikannya. Si Wuya melihat avatar besar itu. Terlepas dari sengatan metaforis yang dirasakan di pipinya, dia merasa sangat malu sampai-sampai dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Apakah pembudidaya 9 daun membutuhkan bantuan? Di hadapan kekuatan absolut, plot dan skema menjadi menggelikan.
Jagoan, penghalang itu menyala terang saat ini. Penghalang Gunung Pengadilan Emas dan avatarnya menerangi langit malam. Paviliun Langit Jahat tampaknya mendapatkan kembali kejayaannya. Sementara itu, Lu Zhou tidak berhenti sampai di situ. Sebagai gantinya, dia terus menyalurkan primal ki-nya. Dia terus mendengar pemberitahuan tentang hadiah dari menginstruksikan Si Wuya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Lu Zhou tidak memperhatikan apa yang terjadi di lapangan. Sebagai gantinya, dia sepenuhnya fokus pada penyaluran primal ki-nya ke dalam formasi. Dia bertanya-tanya, apakah itu mengerjakan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam gua refleksi lagi. Lu Zhou membutuhkan formasi untuk distabilkan sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan dari Peak Trial Card akan terbuang percuma jika tidak digunakan. Ketika batas waktu terlampaui, semua primal ki ekstra yang dimilikinya akan menghilang. Si Wuya tiba-tiba teringat sesuatu. Di mana orang-orang dari 7 sekte besar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju sisi barat gunung. Dia berdiri tinggi saat dia melihat ke bawah. Untuk kegembiraannya, pancaran dari Golden Court Mountain dan avatarnya menerangi hutan. Sejauh matanya bisa melihat, ada tanda-tanda pertempuran di masa lalu. Ada selokan yang ditinggalkan oleh pedang energi yang tak terhitung jumlahnya, kawah dalam bentuk lotus emas, dan tubuh para murid dari 7 sekte besar berserakan sembarangan di seluruh negeri. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Si Wuya kagum saat dia bergumam, apakah ini kekuatan dari tahap 9 daun? 1 mil dari lembah. Ming Shihin memandang Feng Qinghe dengan sedikit terkejut dan berkata, apa yang kamu ketahui? Saya harus memberikannya kepada Anda memiliki banyak trik di lengan baju Anda. 7 sekte besar sekarang telah menjadi makanan Anda. Petik 2. Setelah lautan ki-nya terbakar, ekspresi Feng Qinghe berubah saat dia berkata dengan muram, kamu memilih untuk berpaling dari jalan surga dan menerobos masuk ke neraka. Petik 2. Ming Shihin memberi isyarat dengan satu jari. Dia berkata dengan wajah lurus, saya sangat takut. Petik 2. Ini membuat marah Feng Qinghe. Dia ingin merobek Ming Shihin menjadi beberapa bagian. Ada batas waktu setelah lautan ki seseorang dibakar. Dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-kata dan menerjang Ming Shiyi dengan kecepatan kilat. Bam, 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 segel tangan mengguncang udara. Ming Shihin dengan gesit menghindari serangan itu. Dia mencemooh. Lebih cepat, kamu terluka, dan itu memperlambatmu. Petik 2. Penilaian Feng Qinghe dikaburkan oleh amarahnya. Serangannya tumbuh dalam keganasan dan skala. Beberapa putaran kemudian, Ming Shihin akhirnya merasakan tekanan. Bagaimanapun, bagaimana dia bisa melawan elit seperti itu dengan basis kultivasinya saat ini? Jika Feng Qinghe tidak terluka parah oleh tuannya sebelumnya, dia tidak akan begitu berani menantang Feng Qinghe. Ledakan, ledakan, ledakan. Ming Shihin terus mundur ke dalam hutan. Swoosh! Feng Qinghe tiba-tiba mundur juga. Dia mengamati hutan di depannya dan bertanya, kamu sengaja membawaku ke sini. Kamu pintar. Ming Shihin mengangguk. Aduh, kamu terlalu hijau. Petik 2. Tanda seru. Feng Qinghe memanggil avatarnya. Karena lautan ki yang terbakar, dia harus berurusan dengan Ming Shihin dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya. Dia awalnya memiliki basis budidaya 7 daun. Itu, secara alami, memburuk setelah dia membakar lebih dari setengah lautan ki-nya. Dia sekarang hanya seorang pembudidaya 6 daun, paling banyak. Jika ini adalah keadaan biasa, akan mudah baginya untuk membunuh seorang pembudidaya 6 daun. Namun, situasi saat ini unik. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Seharusnya cukup berurusan dengan Ming Shihin. Feng Qinghe meratakan telapak tangannya. Skrip jimat muncul dan berputar sebelum ditembakkan ke arah Ming Shihin dengan avatarnya. Luar biasa. Aku akan lari, Ming Shihin tidak bodoh. Dia tidak akan bertengkar dengan Feng Qinghe. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan kakinya dan melompat ke dalam hutan dengan kecepatan cahaya. Pepohonan tampak hidup saat menghalangi jalan Feng Qinghe. Ledakan. Sebagian hutan langsung diratakan oleh avatar dan skrip jimat. Feng Qinghe melayang di udara di dalam avatarnya dan melihat ke bawah. Suara Ming Shihin mencapai dia dari jauh, hei, di sini. Petik 2. Di bawah pohon besar di sebelah kiri Feng Qinghe, Ming Shihin menunjuk ke arahnya dengan satu jari. Feng Qinghe tidak membuang kata-kata dan menembakkan 2 segel tangan dari telapak tangannya. Kemudian, dia terjun setelah segel tangan bersama dengan avatarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Feng Qinghe meleset. Ming Shihin berhasil menghindari serangan Feng Qinghe.
Jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Qinghe, menghindar adalah tindakan terbaik. Setelah beberapa waktu, Feng Qinghe akhirnya menemukan ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dia belum pernah bertemu orang yang licik seperti Ming Shiyin sebelumnya. Feng Qinghe mengukur lautan ki-nya. Dia mengeluarkan setumpuk jimat dari sakunya sebelum dia menarik jari telunjuknya ke sana. Primal ki-nya melonjak dan menyalakan jimat. Kemudian, dia melemparkannya ke bawah. Hutan terbakar dalam sekejap. Ketika dia melihat api tidak menyala cukup keras, Feng Qinghe mengulangi gerakan itu dan melemparkan lebih banyak jimat. Jimat terbang ke arah yang berbeda ke dalam hutan. Kemudian, dia naik lebih tinggi, merasa senang. Dia melihat ke tanah yang terbakar, mencari elit lain yang mungkin bersembunyi di sekitarnya. Wow, saya ketahuan. Ming Shiyin tersedak karena asap. Dia segera membungkus dirinya dengan energi dan berlari menuju lembah. Tidak ada pohon dan tidak ada api di sana. Seolah-olah dia telah berubah menjadi angin. Melarikan diri. Mati. Feng Qinghe bergabung dengan telapak tangannya dan melemparkan lusinan jimat. Saat jimat dinyalakan, pembuluh darah formasi sepertinya muncul di udara. Itu bersinar dengan cahaya keemasan sebelum diubah menjadi segel jimat. Segel jimat dikunci ke Ming Shiyin. Feng Qinghe melancarkan serangan habis-habisan dengan avatarnya saat dia menyerang ke arah Ming Shiyin. Meskipun dia hanya berada di tahap 6 daun sekarang, avatar setinggi 70 kaki bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh para pembudidaya biasa untuk dilawan. Avatarnya berdengung, dan dia menginjak kakinya. Di bawah perbedaan besar antara alam, trik dan skema tidak ada artinya. Ledakan. Feng Qinghe dan avatarnya mendarat. Sebuah kawah bundar muncul di bawah teratai emas. Dia yakin bahwa lawannya telah diratakan. Dia tertawa terbahak-bahak. Seorang murid dari Evil Sky Pavilion. Anda harus menyalahkan keberuntungan busuk Anda atas kematian Anda. Dia telah kehilangan semua keanggunan yang cocok dari seorang Master Sekte. Kata-katanya juga mulai kehilangan akal sehat. Bagaimanapun, tidak satu pun dari 9 murid Pavilion Langit Jahat telah terbunuh oleh Jalan Mulia atau siapapun dalam hal ini. Bahkan Zhu Honggong, dengan basis kultivasinya yang lemah, selalu berhasil melarikan diri tanpa cedera dari situasi berbahaya. Dia merasa bahwa serangan terkoordinasi dari 7 sekte besar di Gunung Pengadilan Emas adalah kesempatan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Namun, ambisinya tanpa ampun dihancurkan oleh penjahat berdaun 9. Pencapaian membunuh seorang murid Evil Sky Pavilion berfungsi sebagai motivasi besar dan sumber penghiburan baginya. Dia terus tertawa gila. Akhirnya, dia mengangkat tangannya dan menyegel lautan ki dantiannya lagi. Kemudian, avatarnya lenyap. Ledakan. Sebuah tabrakan keras bergema di udara saat sesosok tubuh melesat keluar dari kawah bulat. Feng Qinghe mundur. Ming Shiyin mengangkat tangan. Hook pemisahan melayang di atas telapak tangannya. Kamu memang kuat, begitu kuat sehingga kamu membuatku menggunakan sepertiga dari kekuatanku. Petik 2. Feng Qinghe membuat kesalahan dalam penilaian. Kerutan terlihat di wajahnya saat dia mendarat. Dia menahan rasa sakit dan berkata dengan gigi terkatup, teknik melarikan diri dari tanah. Itu adalah sesuatu yang saya ambil. Keterampilan yang tidak signifikan, sungguh. Ming Shiyin perlahan bergerak ke arahnya. Bab 447, Penggarap 9 daun pertama di bawah langit. Feng Qinghe selamat dari serangan menyapu penjahat tua 9 daun, namun, dia dikalahkan oleh seorang murid Pavilion Langit Jahat belaka. Tidak mungkin dia mau menerima ini. Dia mengetuk dantiannya dan mendorong dari tanah sebelum dia menyerang ke arah Ming Shiyin. Kita akan mati bersama kalau begitu. Jagoan. Ming Shiyin tiba-tiba memanggil avatarnya. Feng Qinghe melirik avatar Ming Shiyin dan berkata dengan suara yang dalam, 3 daun. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Petik 2. Bam, bam, bam. Feng Qinghe terus-menerus meluncurkan segel tangan dari telapak tangannya. Ming Shiyin tiba-tiba mendarat. Avatarnya naik setengah meter sebelum jatuh lagi. Hook pemisahan di tangannya bertabrakan dengan Feng Qinghe. Ledakan. Ming Shiyin merasa lengannya mati rasa. Namun, dia tidak didorong mundur. Sebaliknya, Feng Qinghe adalah orang yang mundur. Feng Qinghe telah mencondongkan tubuh ke depan saat dia menyerang jadi dia terhuyung-huyung dari benturan sekaligus. Matanya membelalak saat dia menatap dengan tidak percaya pada Ming Shiyin yang datang ke arahnya melalui udara. 4 daun. Senyuman tersungging di wajah Ming Shiyin. Senjata kelas surga di tangannya berkilau dingin saat dia berkata, kamu tidak buruk. Anda berhasil memaksa saya untuk menggunakan 2/3 dari kekuatan saya. Petik 2. Feng Qinghe merasakan kulit kepalanya menusuk.
Dia telah meremehkan lawannya. Dia tidak membiarkan kekuatannya meletus karena dia ingin meminimalkan pembakaran lautan Qi-nya. Dia terus berjuang. Kamu tidak bisa membunuhku. Ming Xiyin memudar dari fokus dan lenyap. Dada Feng Qinghe menegang. Pada saat yang singkat ini di mana dia terhuyung-huyung kembali, dia ketakutan. Apakah ini benar-benar kekuatan kultivator 4 daun? Suara mendesing. Sesaat cahaya berkedip. Feng Qinghe mendarat di tanah dan melihat cahaya dingin. Bayangan Ming Xiyin muncul di belakangnya, dan begitu saja, pertempuran telah usai. Dengan senyum tipis, Ming Xiyin mengangkat separation hook-nya dan mempelajarinya. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil sehelai daun, dan menyeka bilah hook pemisahan. Feng Qinghe terkekeh dan berkata, "Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku." Petik 2. Ming Xiyin mengabaikannya. Dia berjalan menuju lembah. Dia ingin melihat kartu truf apa yang telah disiapkan Feng Qinghe di lembah. Feng Qinghe mengerutkan kening. Dia akan berbalik ketika dia merasakan sensasi dingin di lehernya. Angin sepoi-sepoi menyapu tengkuknya. Dia sepertinya merasakan cairan mengalir di lehernya, dan dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jari-jarinya berlumuran darah. Pada saat ini, rasa sakit yang membakar menyebar dari lehernya ke seluruh tubuhnya. Dia ingin melolong kesakitan, tapi dia hanya bisa tersedak. Dia merasa hidupnya semakin menjauh saat dia berbaring di tanah. Meskipun Ming Xiyin tahu bahwa ada harta karun yang melestarikan kehidupan Feng Qinghe di tubuh Feng Qinghe, dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkannya. Dia berhati-hati. Untuk seorang kultivator seperti Feng Qinghe, kemungkinan dia akan melancarkan serangan terakhir dengan nafasnya yang sekarat. Karena Feng Qinghe berhasil melarikan diri dari serangan tuannya, itu berarti Feng Qinghe tidak sederhana. Dia mungkin terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia telah mencurahkan banyak pemikiran dan upaya dalam tindakannya. Memang, Feng Qinghe mengenakan semacam pakaian pelindung, tetapi lehernya terbuka. Sesaat kemudian, Ming Xiyin berada di dalam lembah. Dasar lembah bertaburan dengan tunggul pohon padat yang menyerupai formasi bunga plum. Berbagai urat diukir di tunggul pohon. Dengan kontras langit malam, urat-urat bersinar dengan aneh. Di balik tunggul pohon, ada gubuk kayu sederhana dan sunyi. Jika Ming Xiyin tidak mencarinya atau jika dia tidak memiliki pemandu, dia tidak akan mengira ada tempat seperti ini di sini. Dia tidak terburu-buru ke depan untuk memeriksanya. Bagaimanapun, Feng Qinghe mengatakan dia memiliki kartu truf tersembunyi di sini. Itu mungkin jebakan. Berderak, pintu gubuk kayu terbuka. Suara kuno dan dalam terdengar di udara. Maafkan saya yang kurang ramah meskipun Anda telah bepergian jauh. Petik 2. Ming Xiyin bisa merasakan kekuatan di balik suara itu. Dia mundur 2 langkah dan berkata, "Saya tidak bermaksud mengganggu, senior." Petik 2. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seorang wanita tua dengan punggung bungkuk muncul dari gubuk kayu. Dia bersandar pada tongkat jalan dan berjalan perlahan. Ketika dia akhirnya keluar dari gubuk, dia melihat ke arah Ming Xiyin. Cahaya bulan redup, tapi penglihatannya sepertinya tidak terpengaruh. Setelah lama melihatnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, apakah kamu membunuh Feng Qinghe?" Hati Ming Xiyin mencelos. Untuk berpikir bahwa dia mampu membuat penilaian itu dari jarak seperti itu. Wanita tua itu sepertinya telah memahami ketakutan dan kebingungan Ming Xiyin. Dia tertawa dengan suaranya yang dalam sebelum dia berkata, "Saya telah tinggal di lembah ini selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang pernah menemukan tempat ini, Feng Qinghe adalah satu-satunya." Petik 2. Anda dari cabang Senchang. Ming Xiyin bersiap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Namun, karena dia tidak merasakan niat membunuh dari wanita tua ini, dia mencoba untuk berbicara dengannya. "Baiklah, bisa dibilang begitu," jawab wanita tua itu. "Kalau begitu, aku akan pergi." Petik 2. Bertahanlah, wanita tua itu berkata, "Aku berjanji pada Feng Qinghe satu hal." Petik 2. Dan apa ini? "Aku akan melakukan segala daya untuk membunuh orang-orang yang masuk ke lembah ini," jawab wanita tua itu. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Keingintahuan benar-benar membunuh kucing itu. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan berkelana ke sini sama sekali. "Tunggu, tunggu, tunggu, senior tua. Feng Qinghe mencoba membunuhku. Saya dipaksa untuk membela diri." Petik 2. Wanita tua itu menatap bulan di pintu masuk lembah. "Jika Anda dapat membunuh Feng Qinghe, Anda harus memiliki basis kultivasi yang dalam. Aku tidak akan mengganggumu hanya karena kamu masih muda. Mari kita bertarung dengan adil." Petik 2. "Tidak, tidak, tidak, Anda menganggap saya terlalu tinggi, senior,
Ming Shihin tidak ragu-ragu untuk merendahkan dirinya saat dia berkata, itu hanya kebetulan. Saya beruntung. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya dengan tangan. Apakah dia tidak hanya mengakui bahwa dia telah membunuh Feng Qinghe? Wanita tua itu mengangguk perlahan. Dia berjalan dari gubuk kayu ke tunggul bunga plum dan berkata, kamu berani. Petik 2. Saya tidak. Ming Shihin mundur. Saya harap Anda tidak akan menahan ini terhadap saya dalam kematian Anda. Saya harus melakukan apa yang telah saya janjikan. Wanita tua itu mendesah pelan. Tidak apa-apa jika kamu sedikit lebih lemah. Segalanya akan berjalan jauh lebih lancar. Dia melanjutkan ke depan, dibantu dengan tongkatnya. Saat dia melangkah di antara tunggul bunga plum, kedua tunggul di depannya bersinar. Segel jimat melayang di atas tunggul bunga plum. Feng Qinghe menantang tuanku tanpa mengetahui kekuatannya sendiri. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Ming Shihin berkata, tuanku tidak penurut. Kedengarannya canggung, tapi sekarang dia terpojok. Dia mengatakan apapun yang terlintas di benaknya. Tuanku adalah Tuan Paviliun Langit Jahat, Ji Tiandao. Petik 2. Berderit. Wanita tua itu berhenti di jalurnya. Dia tampak terganggu. Ming Shihin santai. Seperti yang diharapkan, nama Tuan benar-benar kuat. Dia pasti gemetar ketakutan sekarang. Petik 1. Bagaimana kabar tuanmu akhir-akhir ini? Wanita tua itu bertanya. Ming Shihin memikirkannya sebelum dia berkata dengan sombong, tuanku sudah berada di tahap 9 daun. Dia elit 9 daun pertama di bawah langit. Petik 2. Swoosh. Tunggul kayu terlontar dari tanah. Dengan cincin energi surgawi ekspansif di sekitarnya, ia terbang menuju Ming Shihin. Ledakan, ledakan, ledakan. Ming Shihin mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, boom, bam bam bam. Setiap kali mereka bentrok, semburan energi surgawi yang ekspansif akan keluar. Pada saat yang sama, Ming Shihin terus mundur sambil menangkis tunggul kayu itu. Dia khawatir, wanita tua itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wanita tua itu berkata, bocah kecil yang masih basah di belakang telinga, apakah menurutmu aku mudah tertipu? Bab 448, Kemuliaan. Hanya tunggul kayu yang dibutuhkan wanita tua itu untuk membuat Ming Shihin tidak berdaya melawan. Dia sangat terkejut. Sejak kapan cabang Zhenchang memiliki elit besar? Berdasarkan kata-kata Feng Qinghe, wanita tua ini adalah kartu truf tersembunyinya. Tempat ini setidaknya 100 mil dari Gunung Golden Court. Itu dianggap sangat jauh. Pepohonan tumbuh liar di sekitar sini, dan lembah menyembunyikannya dari pandangan. Menjadi ini dipindahkan dari pemukiman manusia dan tanpa perlindungan dari formasi, binatang buas di hutan belantara akan cukup memusingkan. Gubuk kayu dan tunggul bunga plum tampak tua. Gulma itu lebih tinggi dari kebanyakan pria. Jelas, wanita tua ini sudah lama tinggal di sini. Ini bukanlah kartu truf tersembunyi. Feng Qinghe hanya menggenggam sedotan. Senior tua, aku tidak akan pernah berani berbohong padamu. Tuanku benar-benar berada di tahap 9 daun. Kata Ming Shihin. Kamu masih berbohong. Tunggul kayu di depan wanita tua itu naik ke udara lagi, melepaskan cincin segel naskah sebelum terbang menuju Ming Shihin lagi. Ming Shihin melompat pergi. Dia memanggil senjata tingkat surganya, pengait pemisahan. Bam, bam, bam. Ming Shihin mengayunkan senjata 2 kali dan membelah tunggul kayu menjadi 2. Setelah urat pada tunggul kayu dirusak oleh senjata, mereka kehilangan efeknya. Wanita tua itu tampak bingung saat melihat senjata di tangannya. Dia berkata, senjata kelas surga, hook pemisahan. Ming Shihin mendarat dan memandang wanita tua itu saat dia bertanya, kamu mengenali ini, senior? Kamu adalah muridnya. Petik 2. Ternyata, wanita tua itu tidak mempercayai Ming Shihin sama sekali sejak awal meskipun dia telah berusaha untuk meyakinkannya tentang kebenaran kata-katanya. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator yang berpengalaman dan tua. Dia tidak akan mudah tertipu. Praktis tidak ada gunanya mencoba dan memainkan trik melawan seseorang sekaliber ini. Jika dia cukup jujur, mungkin, dia akan mempertimbangkan untuk membebaskannya dari pertimbangan untuk tuannya. Senior, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya telah meninggalkan dunia kultivasi dan tidak menyusahkan diri saya dengan urusan dunia. Setelah ini diselesaikan, saya akan menutup lembah dan tidak akan berinteraksi lagi dengan dunia luar, jawab wanita tua itu. Ming Shihin tahu kekuatan wanita tua itu sangat dalam. Dengan pengetahuannya yang terbatas, wajar saja jika dia tidak mengenalinya. Senior, karena aku tidak bisa lari juga, kamu bisa lihat sendiri jika kamu tidak percaya padaku. Mayat Feng Qinghe ada di sana,
kata Ming Xiyin sambil menunjuk keluar, Feng Qinghe menyerang paviliun langit jahat dengan bekerja dengan 6 sekte besar. Tuanku menyerang mereka karena marah. Petik 2. Wanita tua itu meliriknya. Dia belum mencapai batas besarnya. Dia hidup dan menendang. Petik 2. Memimpin. Petik 2. Keduanya pergi ke tempat Ming Xiyin bertarung beberapa saat yang lalu. Jalan setapak 1 mil itu sepertinya membentang selamanya. Ming Xiyin tidak berani menyuruh wanita tua itu berjalan lebih cepat. Dia hanya mengikutinya dengan patuh dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di lokasi pertempuran. Ketika wanita tua itu melihat mayat Feng Qinghe, dia berhenti dan menghela nafas. Dia mempelajari mayat itu sejenak sebelum dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Kemarilah." Petik 2. Apakah Anda berbicara dengan saya, senior tua? Apa menurutmu aku bisa berbicara dengan hantu? Oh, Ming Xiyin dengan patuh berjalan mendekat. Nah, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena salah mengira Anda berbicara dengan jiwa Feng Qinghe. Petik 1. Wanita tua itu meraih pergelangan tangannya. Denyut samar Primalki berputar di udara dan langsung memudar. 4 daun. Saya tahu. Saya dituduh secara salah. Dengan basis kultivasi saya, bagaimana mungkin saya bisa membunuh 7 daun Feng Qinghe? Kata Ming Xiyin. Wanita tua itu tenggelam dalam pikirannya. 4 daun Ming Xiyin tidak pernah bisa menjembatani celah 3 daun dan mengalahkan Feng Qinghe. Selain itu, Feng Qinghe juga telah membakar lautan kinya sendiri. Ming Xiyin bahkan bukan seorang kultivator 5 daun. Dia juga tidak dianggap sebagai kultivator besar. Bahkan rekan 7 daun tidak akan begitu berani meremehkan Feng Qinghe. Senior-senior, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak yakin apakah pantas bagiku untuk mengatakannya. Ming Xiyin tahu bahwa dia bimbang dan memutuskan untuk menyerang saat setrika masih panas. Apa itu? Sehubungan dengan informasi tentang Feng Qinghe yang berkolusi dengan 6 sekte besar untuk menyerang paviliun langit jahat, Anda dapat memverifikasinya nanti. Feng Qinghe telah melarikan diri jauh-jauh ke sini dengan niat memimpin tuanku ke sini. Dia memiliki niat buruk, namun, kamu masih membantunya. Petik 2. Wanita tua itu mengerutkan kening. Bocah ini ada benarnya. Petik 1. Aku akan mengambil kata-katamu untuk itu, untuk saat ini, tapi jika kamu menyebutkan tahap 9 daun lagi, aku akan membunuhmu, kata wanita tua itu. Jantung Ming Xiyin berdegup kencang. Sungguh wanita tua yang kejam. Namun, bahkan dia tidak akan percaya seseorang telah mencapai tahap 9 daun jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Wajar jika wanita tua itu tidak mempercayainya. Terima kasih, senior tua. Bolehkah saya pergi sekarang? Ming Xiyin bertanya, bersiap untuk pergi. Dia tahu semakin banyak dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Tidak bijaksana baginya untuk tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Dia memutuskan untuk pergi begitu ada kesempatan. Dia memprioritaskan hidupnya di atas segalanya. Tunggu. Petik 2. Ming Xiyin berbalik. Wanita tua itu berkata, aku sudah berjanji pada Feng Qinghe. Terlepas dari dosa yang telah dia lakukan, akan salah bagi saya untuk menarik kembali kata-kata saya. Beberapa hari dari sekarang, aku akan mengunjungi Evil Sky Pavilion dan mengobrol dengan tuanmu. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Saya ingin menyelesaikan penyesalan saya sebelum salah satu dari kami terkubur 6 kaki di bawah tanah. Petik 2. Penyesalan. Penyesalan apa? Ming Xiyin penasaran. Dia melontarkan senyuman dan berkata, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda kepada tuan saya. Setelah mengatakan ini, dia melihat mayat Feng Qinghe untuk terakhir kalinya dan melihat dengan senang hati. Dia awalnya ingin melepaskan Feng Qinghe dari rompi berharga itu. Namun, tampaknya yang terbaik adalah membiarkannya sekarang. Itu berlumuran darah dan bau keringat. Ming Xiyin tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk memakai sesuatu seperti itu. Kemudian, dia dengan cepat menghilang dari antara pepohonan. Wanita tua itu melihat ke arah hutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan bergumam, sungguh menyia-nyiakan basis kultivasi Anda karena telah merekrut seorang murid yang pengecut. Petik 2. Penghalang Golden Court Mountain menyala. Itu bersinar sangat terang sehingga warga sipil di kota Tangzi memandang ke arah Gunung Pengadilan Emas. Setelah mantra singkat, pancaran penghalang meredup. Lu Zhou berhenti menyalurkan Primalki ke dalamnya, dan itu kembali normal. Penghalang yang tampak seperti layar di langit menjadi transparan. Itu berkilauan dengan cahaya biru samar sesekali. Pemberitahuan tentang batas waktu kartu percobaan puncak mencapai telinga Lu Zhou. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dengan cepat surut sebelum benar-benar lenyap.
Basis kultivasinya kembali ke alam pengadilan divine. Perasaan yang luar biasa, dia menyesal melihatnya berakhir. Dengan gerakan seringan bulu, Lu Zhou perlahan turun dari puncak paviliun langit jahat ke tanah. Salam, Tuan. Si Uya berlari ke arah Lu Zhou. Dia langsung berlutut dan bersujud. Dia sedikit gemetar dan bersimbah keringat dingin. Dia tampak ketakutan. Dahinya tetap di tanah, dia terlalu takut untuk bertemu dengan mata tuannya. Lu Zhou bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang memberimu izin untuk meninggalkan gua refleksi? Saya tahu saya salah. Penghalang gua refleksi menghilang. Saya hanya berpikir untuk membantu paviliun langit jahat. Saya tidak berpikir jernih saat itu, dan saya tidak punya niat untuk melarikan diri. Tolong percayalah padaku, Tuan. Kata si Uya, masih terbaring bersujud di tanah. Membantu Evil Sky Pavilion. Lu Zhou berkata dengan sedikit cemoohan. Dengan basis kultivasi Anda. Apakah menurut Anda 7 sekte besar akan terancam oleh Anda? Lu Zhou bertanya. Si Uya tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, check and balance dibangun atas dasar kekerasan. 7 sekte besar telah dipersiapkan untuk mati. Bahkan jika dia memiliki lidah perak, bisakah dia benar-benar membujuk mereka untuk membatalkan serangan? Setelah menyaksikan medan perang, si Uya sangat terguncang. 7 sekte besar bahkan cukup berani untuk menghadapi pembudidaya 9 daun. Apakah seseorang seperti dia dapat mengendalikan mereka? Pada saat ini, Leng Luo, Hua Wuado, Duan Museng, dan murid lainnya kembali ke paviliun langit jahat. Mereka mendarat di depan aula besar. Ketika mereka melihat Lu Zhou berdiri di sana, semua orang membungkuk serentak. Salam, Master Pavilion. Petik 2. Salam, Tuan. Tuan? Sebelum Zhu Honggong mulai menyanjung Lu Zhou, Duan Museng meletakkan tangan yang kuat di bahunya. Yang lain segera merasa lega, dalam hati berterima kasih kepada Duan Museng. Seseorang seharusnya menghentikan Old Age sejak lama. Lu Zhou mengelus janggutnya dengan anggukan dan berkata, kunci dia. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Si Uya bersikap hormat. Dia kembali ke gua refleksi bersama Zhou Jifeng. Lu Zhou melihat ke bulan. Dia awalnya memiliki banyak hal yang ingin dia delegasikan kepada mereka, tetapi sudah larut. Oleh karena itu, dia berkata, anggap saja ini sehari. Petik 2. Beristirahatlah dengan baik, Master Pavilion. Petik 2. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Petik 2. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan kembali ke paviliun timur. Tidak ada yang berani bergerak sebelum kultivator 9 daun minta diri. Semua orang menahan napas dan mempertahankan postur membungkuk. Bahkan Leng Luo dan Hua Wudao tidak terkecuali. Bab 449, Pukau Dunia dengan Prestasi Brilian. Di dalam ruang belajar Istana Evergreen, kota kekaisaran ibu kota surgawi. Kaisar saat ini, Liu Gu, sedang menulis dengan kuasnya. Suara langkah kaki petugas yang terburu-buru terdengar di udara. Liu Gu berhenti menulis secara naluriah. Dia meletakkan kuasnya di atas meja dan melihat ke arah pintu. Bahkan sebelum petugas memasuki ruangan, dia berlutut dan berkata, Yang Mulia, pengintai kami telah melaporkan bahwa 7 sekte besar dimusnahkan oleh Evil Sky Pavilion. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Petik 2. Liu Gu mengira itu akan berakhir dengan kekalahan timbal balik. Tidak peduli seberapa kuat penjahat tua Ji, dia tidak mungkin bertahan melawan begitu banyak elit. Dengan Patriark Cabang Duanlin, Chang Yan, bergerak sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melukai Lu Zhou dengan parah. Murid Evil Sky Pavilion yang tersisa tidak perlu takut. Dengan cara ini, ancaman terbesar bagi keluarga kekaisaran akan hilang. Namun, petugas mengatakan 7 sekte besar tidak berdaya untuk melawan. Alis Liu Gu terjalin erat saat dia berkata dengan suara yang dalam, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2. Suara petugas bergetar saat dia berkata, pengintai kami melaporkan bahwa 7 sekte besar, maksud saya, 8 sekte besar, termasuk sekte Yun, telah dimusnahkan oleh Evil Sky Pavilion, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Dia hampir menangis, takut Liu Gu akan mengirimkan segel tangan ke arahnya. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Mantan pelayan telah meninggal dengan cara ini. Menghadiri raja seperti merawat harimau. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Liu Gu tampak tenang dari luar, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya dia ketika marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah si Uya dan Yu Zhenghai kembali? Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia dapatkan. Petugas itu menelan ludah. Dia telah memikirkan ini sebelum dia datang ke sini. Dia telah berlatih 100 kali.
Akhirnya, dia berkata, "Tua, oh penjahat tua Ji sudah berada di tahap 9 daun." Kali ini, Liu Gu tidak membuat petugas mengulangi kata-katanya. Dia kaget, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ruang belajar itu sangat sunyi sekarang. Udara terasa begitu berat sehingga menekan penumpangnya. Sulit bernafas. Petugas tidak berani mengatakan apa-apa. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Selama berjam-jam, Liu Gu menunjukkan daya tahannya yang luar biasa. Meskipun tidak ada yang terjadi, dia bertanya, "Apa kemajuan dengan penelitian kami tentang memutuskan teratai emas?" "Ye yang mulia, ada 10 yang selamat. Oh salah satunya mencoba menumbuhkan daun lagi." Petik 2. Bagus. Liu Gu kembali ke mejanya. Dia terus menutup emosinya saat dia dengan tenang bertanya, bagaimana situasi pertempuran di Provinsi Liang. Orang-orang dari Rowli dan anggota Sekte Neter terlibat dalam pertempuran sengit. Yu Zhenghai telah pergi ke Provinsi Liang. Dia seharusnya tidak bisa menimbulkan masalah untuk sementara waktu, kata petugas itu, merasa jauh lebih nyaman. Liu Gu mengambil kuasnya lagi, mencelupkannya ke dalam tinta, dan menulis di atas kertas kata, menyatukan. Pada pukulan terakhir karakter, dia menarik pukulan ke atas yang kuat. Swoosh! Karakter, Univi, sepertinya hidup kembali. Sinar emas menyelimuti kata itu. Segel skrip terbang menuju petugas yang ada di pintu. Itu menembus kepalanya dalam sekejap mata. Liu Gu bahkan tidak berkenan melihat petugas itu. Dia hanya mendengar suara seperti buah yang jatuh ke tanah. Dia terus menulis kata-kata, 10.000 suku. Setelah selesai, dia meletakkan kuasnya kembali ke atas meja. Tanpa sedikit pun emosi, dia berkata, bahwa dia pergi. Petik 2. Sekaligus. Petik 2. Kepala petugas itu meledak. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak mengerti mengapa Liu Gu membunuhnya. Sekte Neter Yu Zhenghai mendatangkan malapetaka di 9 provinsi. Apa maksud Yu Zhenghai yang tidak bisa menimbulkan masalah saat ini? Bukankah ini memalukan bagi Liu Gu? Ibu kota surgawi adalah kota Yan Agung yang paling berkembang. Itu juga bagian dari kekaisaran tempat berita menyebar paling cepat. Tidak aneh bagi Liu Gu menjadi orang pertama yang mempelajarinya. Pertempuran hebat seperti itu tidak akan pernah bisa dirahasiakan untuk waktu yang lama. Segera, berita tentang Patriark Paviliun Langit Jahat telah mencapai tahap 9 daun menyebar ke seluruh ibu kota surgawi. Kemudian, dengan ibu kota surgawi sebagai pusatnya, itu menyebar ke 9 provinsi. Untuk sementara waktu, prestasi Brilliant Evil Sky Pavilion memukau dunia. Di stasiun relay tertentu di ibu kota surgawi. Beberapa pembudidaya sedang membicarakan minuman. Siapa yang berani melawan Evil Sky Pavilion jika itu menjadi kekuatan terbesar di bawah langit di masa depan? Seperti yang diharapkan dari tempat yang aku kagumi. Jika saya bisa memasuki Evil Sky Pavilion suatu hari nanti, saya akan rela menyerahkan 10 tahun hidup saya. Petik 2. Lupakan saja, dengan bakat Anda bahkan mungkin tidak akan dipekerjakan sebagai bantuan. Petik 2. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sikap para pembudidaya berubah dengan cepat. Mereka yang awalnya mendukung Evil Sky Pavilion secara alami menjadi lebih suportif dan fanatik. Mereka yang menentang Evil Sky Pavilion dibungkam. Pada saat ini, seorang pria yang anggun dan tenang bertanya, maafkan saya, tetapi apakah benar-benar ada kultivator 9 daun? Kamerat, aku tahu kamu bukan dari sekitar bagian ini. Tidak ada keraguan tentang itu, Patriark Pavilion Langit Jahat berada di tahap 9 daun. Petik 2. Dia memutuskan Golden Lotus-nya. Jangan berpikir bahwa dia melakukannya, metode untuk memutuskan Golden Lotus baru-baru ini dipublikasikan. Hanya ada segelintir yang selamat dari tindakan itu, dan mereka harus menumbuhkan daun lagi. Karenanya, saya menduga penjahat tua itu memiliki metode lain. Petik 2. Seseorang mengangguk dan menimpali, itu benar. Memutuskan teratai emas hanyalah salah satu caranya. Saya mendengar bahwa beberapa sekte besar mencoba untuk menekan pembentukan teratai emas mereka dari saat mereka melangkah ke alam ketuhanan baru lahir dan berfokus pada pembentukan daun sebagai gantinya, beberapa mencoba untuk membatasi teratai emas mereka dengan bantuan ramuan. Ada lebih banyak cara untuk melakukan ini sekarang. Petik 2. Para pembudidaya mengangguk. Pria yang anggun dan tenang itu tersenyum dan berkata, terima kasih. Petik 2. Dia berdiri dan hendak pergi ketika pelayan stasiun pemancar menghentikannya dan berkata, halo, itu akan menjadi 2 peni untuk makanan ringan. Petik 2. Pria itu terkejut. Dia mengobrak-abrik sakunya dan berkata tanpa daya, maafkan aku. Hari ini sepertinya bukan hari yang baik. Aku akan membayarmu di masa depan. Petik 2. Hah?
Pelanggan yang terhormat, ada banyak orang lain juga di sini. Kami hanya bisnis yang sederhana, kata pelayan, jelas berada dalam situasi yang sulit. Pria itu menggeledah sakunya lagi. Sekali lagi, tangannya kosong. Seperti kata pepatah, 1 sen akan menjadi kutukan bagi seorang pahlawan. Pelayan itu melihat pedang yang dibawanya dan berkata, mengapa kamu tidak meninggalkan pedangmu sebagai jaminan? Ketika pedang disebutkan, para pembudidaya di sekitarnya segera melihat pedang itu. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa itu pedang yang bagus. Mereka tahu apa arti pedang bagi pendekar pedang. Seorang pendekar pedang tidak akan pernah berpisah dengan pedangnya. Aku akan membayarnya. Seorang wanita anggun muncul di sisi stasiun relay. Dia melemparkan 2 sen kepada pelayan. Pria itu menatapnya dan berkata, terima kasih. Petik 2. Pembudidaya harus dimiskinkan. Seorang wanita bahkan harus membayarnya. Yang lain merasa malu atas namanya. Wanita itu tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan hormat, terimalah aku sebagai muridmu, Tuan kedua. Petik 2. Yang lainnya tercengang. Dengan ekspresi lembut, pria itu berkata, maaf. Saya tidak menerima murid. Petik 2. Wanita itu segera berdiri dan merentangkan tangannya. Dia berkata dengan penuh semangat, namaku Qin Ruobing. Saya telah mengagumi Evil Sky Pavilion sejak saya masih kecil. Saya dengan rendah hati memohon Anda untuk menerima saya sebagai murid Anda, Tuan kedua. Kemudian, dia segera berlutut. Yang lainnya kaget. Aku ingat sekarang. Dia Putri Qin Jun, Pangeran Qi. Petik 2. Itu dia. Maka ini pasti. Iya, dia adalah murid kedua Evil Sky Pavilion yang telah terbang jauh-jauh dari Gunung Wuxian tanpa istirahat, Yu Sangrong. Dia kebetulan melewati ibu kota surgawi dan berhenti untuk beristirahat. Swoosh! Para pembudidaya di sana segera sujud saat mereka gemetar. Pelayan itu ketakutan keluar dari akalnya. Dia mempertimbangkan pilihannya sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengeluarkan 2 sen yang telah dia terima. Kemudian, dia berjalan ke Yu Sangrong dan berkata dengan campuran kegembiraan dan ketakutan, berusaha keras untuk merangkai kalimat yang koheren, aku, telah sombong dan buta. Mohon. Anda berhak mendapatkannya. Yu Sangrong tersenyum tipis. Benar, diterima dengan benar. Pelayan itu sangat terkejut. Dia tidak berharap murid kedua Evil Sky Pavilion menjadi begitu mudah didekati dan masuk akal. Para pembudidaya lainnya juga mengalami kesulitan untuk mempercayai hal ini. Yu Sangrong mempertahankan senyumnya sambil menepuk bahu pelayan itu. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Ruobing dan berkata, jalur kultivasi sulit dan penuh dengan bahaya. Anda terlahir dalam kehidupan mewah, dan karenanya, tidak cocok untuk kultivasi. Petik 2. Mister kedua. Petik 2. Semangat. Pedang panjang umur meninggalkan sarungnya. Di bawah sinar matahari, pedang bersinar dengan cahaya merah yang membuatnya terlihat lebih luar biasa. Stasiun relay adalah tempat di mana informasi dan pengetahuan dipertukarkan secara luas dan mendalam. Para pembudidaya berkumpul di sana melihat pedang panjang umur di depan mereka dengan ketakutan. Itu benar-benar dia. Itu pedang iblis Yu Sangrong. Petik 2. Dia belum mati. Bab 450, Wawasan Ratusan Kesengsaraan. Yu Sangrong telah terbang jauh-jauh dari Gunung Wuxian. Dia tidak menyadari kesengsaraan besar yang dialami Evil Sky Pavilion. Karenanya, dia telah terbang dengan kecepatan normal. Dengan basis kultivasinya di tahap 3 daun teratai emas sekarang, dia telah merencanakan untuk tetap rendah hati. Dia berencana untuk meninggalkan ibu kota surgawi secepat yang dia bisa. Namun, dia terus mendengar yang lain menyebutkan rumor tentang lotus emas 9 daun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih peduli tentang tahap 9 daun selain ahli 8 daun. Dia tidak terkecuali untuk ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk beristirahat di stasiun relay ibu kota surgawi untuk mempelajari tentang rumor 9 daun. Setelah setengah hari bertanya-tanya, Yu Sangrong memperoleh pemahaman kasar tentang seluruh masalah. Untuk meringkasnya dalam satu kalimat, tuannya telah memusnahkan 8 sekte besar dalam bentuk 9 daunnya. Apakah rumor itu telah diubah atau dibesar-besarkan, dia akan dapat memastikannya begitu dia kembali ke Paviliun Langit Jahat. Yang paling ingin dia ketahui adalah jika Evil Sky Pavilion tetap berdiri. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalinya di sini. Sebelumnya, Yu Sangrong pernah bertemu gadis ini sekali. Dia telah berjalan-jalan di sekitar ibu kota surgawi dengan kakak tertua saat itu. Mereka bermalam di rumah besar Qin Jun, Pangeran Qi. Begitulah cara dia bertemu dengannya. Dia tidak menyadari obsesinya dengan Paviliun Langit Jahat. Pedang panjang umur yang melayang menghalangi jalan Qin Ruobing.
Dia tidak berani bergerak maju. Yu Sangrong berbalik, punggungnya menghadap Qin Ruobing. Dia berkata dengan nada datar, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ini hanya akan lebih menyakitkan saat Anda jatuh. Pamitan, jika dia tidak menolaknya tanpa ampun, dia hanya akan menyakitinya. Ketika Yu Sangrong melangkah maju, pedang panjang umur secara otomatis kembali ke sarungnya. Tidak ada pembudidaya yang berani menyinggung individu seperti itu kecuali mereka memiliki keinginan mati. Para pembudidaya memandang saat Yu Sangrong pergi. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Beginilah seharusnya sikap pendekar pedang sejati. Bahkan pelayan stasiun pemancar, yang adalah manusia, sangat memikirkan Yu Sangrong sekarang daripada sebelumnya. Dia terbiasa diperlakukan kasar oleh pelanggannya yang sebagian besar adalah pembudidaya tingkat rendah dan bahkan akan diperlakukan sebagai karung tinju mereka. Sebaliknya, elit ini, pedang iblis yang namanya membuat takut hati banyak orang, begitu mudah didekati. Ada perbedaan yang terlalu besar di antara karakter mereka. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Saya berbicara dengan pedang iblis Yu Sangrong. Petik 2. Dia bukan iblis, dia pria yang sederhana, seorang elit jalur pedang sejati. Petik 2. Melihat berarti percaya. Dia dikabarkan menjadi penjahat yang membunuh tanpa mengedipkan kelopak mata. Itu pasti cerita yang dibuat oleh mereka yang cemburu padanya. Petik 2. Orang-orang dalam daftar sasaran itu semuanya tercela dan tidak tahu malu. Pertama, saya berharap pedang iblis akan terus membangun daftar itu. Segalanya akan jauh lebih menarik dengan cara itu. Petik 2. Kemunculan 9 daun teratai emas telah menutupi rumor tentang memutuskan teratai emas seseorang. Tingkat penyebaran berita ini juga melebihi ekspektasi. Jauh di Provinsi Liang, 4 pelindung besar Sekte Nether pada awalnya mempersiapkan orang-orang mereka untuk bertemu orang-orang Rowli di medan perang. Namun, semuanya berakhir hanya dalam satu malam. Yu Zhenghai sulit mempercayai ini. Dia memandang 4 pelindung agungnya yang juga merupakan pembantu paling terpercaya. Hua Chongyang, kaulah yang paling aku percayai. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Petik 2. Master Sekte, kami telah memerintahkan anggota dari berbagai cabang kami untuk mencari tahu tentang ini. Memang ada pembudidaya 9 daun. Tidak mungkin ini dibuat-buat, Hua Chongyang menjawab. Dari samping, Bai Yuking menimpali, paviliun langit jahat diserang saat kami melawan orang-orang Rowli. Itu terlalu kebetulan. Seseorang pasti ada di balik ini. Petik 2. Hua Chongyang berkata, suku lain yang tiba-tiba mundur pasti karena rumor tentang pembudidaya 9 daun juga. Ini kabar baik bagi kami. Kami dapat memfokuskan upaya kami untuk melawan keluarga kekaisaran sekarang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Zhenghai mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak terlalu senang. Dia mondar-mandir di sekitar ruangan, tampak bingung dan tidak nyaman. Kemudian, dia bertanya, bagaimana situasi di Evil Sky Pavilion sekarang? Tidak masalah jika dia bisa menaklukkan seluruh dunia sekarang, penampilan kultivator 9 daun akan membuat rencananya gagal. Hua Chongyang berkata, kami telah memastikan bahwa serangan oleh 7 sekte besar telah gagal. Penghalang gunung pengadilan emas dipulihkan. 9 daun, pembudidaya 9 daun mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Petik 2. Yu Zhenghai sama sekali tidak senang bahwa tuannya semakin kuat. Jika ada, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia seharusnya berurusan dengan keluarga kekaisaran? Dia bisa bersembunyi di salah satu dari 9 provinsi Gritian. Namun, jika dia ingin menguasai Yan Agung, dia harus melawan keluarga kekaisaran, cepat atau lambat. Pada saat itu, apa yang akan dia lakukan jika tuannya datang mencari masalah dengan 9 daun teratai emasnya? Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hua Chongyang sepertinya memahami pikiran Yu Zhenghai. Dia berkata dengan ragu-ragu, Guru Sekte, Provinsi Liang secara praktis berada di bawah kendali kita sekarang. Mengapa Anda tidak bersembunyi di Provinsi Qing atau Yang? Petik 2. Ketika situasi di Liangzhou sudah tenang, lokasi Yu Zhenghai akan mudah terungkap jika dia tetap di sini. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Dia berhenti mondar-mandir dan berkata dengan ekspresi tegas, aku bersembunyi. Akankah master hebat dari Sekte Iblis terbesar perlu bersembunyi? Hua Chongyang menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia membungkuk dan berkata seketika, itu hanya sebuah saran. Petik 2. Dari 9 provinsi di Gritian, selain ibu kota surgawi, aku yakin mereka akan segera dikendalikan oleh Sekte Nether. Apa tempat yang lebih sulit untuk ditaklukkan saat ini? Yu Zhenghai bertanya. Provinsi Jing.
Tata letak tanah itu berbahaya. Ada banyak gunung dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Itu juga dilindungi oleh formasi. Itu tempat yang mudah untuk bertahan tetapi bukan untuk menyerang, jawab Hua Chongyang. Yu Zhenghai mengangguk. Kalau begitu, saya akan mengawasi sendiri operasi di Provinsi Jing. Petik 2. Itu brilian, Master Sekte, dengan kamu menanganinya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menaklukkan Provinsi Jing. Saya bersedia untuk memimpin dan secara pribadi mengantar Anda ke Provinsi Jing besok, Guru Sekte, kata Hua Chongyang. Kakak Chongyang, akhir-akhir ini kau terlalu kurus. Izinkan saya untuk menggantikan Anda, kata Bai Yuqing. Saya pikir Anda berdua sangat lelah. Saya akan melakukannya, kata Di King. Tidak, tidak, kalian bertiga telah bekerja lebih keras dariku. Saya yang paling muda, itu hanya tepat bagiku untuk memimpin, Yang Yan menimpali. Yu Zhenghai melirik keempat bawahannya sebelum berkata, Hua Chongyang akan ikut denganku. Sisanya, tetap di sini dan pertahankan kota Mo di Provinsi Liang. Jika Anda melihat elit Rowli, Carol, bunuh dia sekaligus, terlepas dari apakah dia mencari kedamaian atau memohon belas kasihan. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, Master Sekte, Bai Yuqing, Di King, dan Yang Yan berkata serempak. Hua Chongyang tampak sedikit senang dengan pengaturan ini. Dia membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya akan membuat persiapan yang diperlukan. Tidak perlu itu. Petik 2. Sekte Master, apa maksudmu? Kami akan pergi sekarang. Yu Zhenghai berbalik untuk melihat ke arah Provinsi Jing dengan tangan di punggungnya. Dimengerti, di Paviliun Timur Evil Sky Pavilion. Setelah 2 hari istirahat, kondisi mental Lu Zhou sedikit pulih. Kekuatan luar biasa The Heavenly Writing juga terisi kembali. Pada saat ini, dia terkejut diberitahu tentang hadiah 1.500 poin prestasi. Apakah Yu Sangrong membunuh seseorang lagi? Atau apakah itu Ming Xiyin? Kembali ke Villa Taat, Ming Xiyin telah membunuh seorang pembudidaya 5 daun ketika dia seharusnya berada di tahap 3 daun. Lu Zhou tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat membunuh pembudidaya lain yang memiliki 2 daun lebih besar dari dirinya. Jelas, Ming Xiyin telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Bagaimanapun, Lu Zhou mendapat manfaat dari ini. Lu Zhou memanggil dashboard sistem dan memeriksa poin prestasinya. Poin prestasi, 102.300. Dia tampaknya telah memperoleh lebih dari 60.000 poin prestasi dari pertempuran ini. Dibandingkan dengan apa yang dia peroleh di masa lalu, ini adalah jackpot yang sangat besar. Seperti biasa, Lu Zhou tidak terburu-buru untuk membeli avatar tersebut. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di undian berhadiah. Setelah 10 kali seri berturut-turut, dan 10 pesan, terima kasih, dia merasa rendah hati. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemungkinan mendapatkan hadiah jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dia ingat bahwa dia hanya mendapatkan avatar sekali. Sejak itu, dia tidak pernah bisa memenangkan apapun yang layak. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Lu Zhou memilih untuk membeli avatar 100 Tribulations Insight. Ding! Menghabiskan 100.000 poin prestasi. Membeli avatar 100 Tribulations Insight. Petik 2. Ding! Avatar 100 Tribulations Insight baru. Bisa langsung menumbuhkan 1 daun. Petik 2. Bab 451, Keilahian baru lahir berdaun sejati. Ketika Lu Zhou melihat keseimbangan poin pahala menurun dari lebih dari 100.000 menjadi 1.800, dia merasakan sakit hatinya. Ide menakutkan muncul tanpa diminta di benaknya saat ini. Betapa hebatnya jika 7 sekte besar datang dan menyerang gunung lagi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, menolak ide itu begitu muncul. Dia tidak memiliki sarana untuk mengusir mereka jika mereka muncul lagi. Kekuatannya yang luar biasa bahkan belum terisi penuh, saat ini. Jika dia bertarung, dia pikir dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhu Honggong, Old Eight, sekarang. Lu Zhou telah menampilkan avatar teratai emas 9 daun di depan 7 sekte besar. Siapapun yang memiliki otak yang bekerja tidak akan secara sembarangan memprovokasi Evil Sky Pavilion sebelum mereka cukup kuat. Lengkapi, pikir Lu Zhou dalam hati. Avatar 100 Tribulations Insight larut menjadi titik-titik cahaya bintang yang berputar-putar di sekelilingnya sebelum dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Dia merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba memasuki lautan kidantiannya. Lautan kidantiannya yang lemah dipenuhi oleh gelombang pasang kekuatan ini. Tak lama kemudian, dia bisa dengan jelas merasakan avatar 10 dunianya digantikan oleh avatar 100 Tribulations Insight. Pada saat ini, Primal Ki melonjak di sekitar Paviliun Timur. Yang lain di Evil Sky Pavilion,
secara alami, merasakan gangguan unik ini. Di dalam paviliun selatan, Pan Litian, yang sedang berbaring di kursi kayu sambil bermalas-malasan di bawah sinar matahari, mendengarkan Leng Luo sambil membual. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya dengan jelas mendengar suara pertempuran malam itu. Aku percaya kamu. Petik 2. Leng Luo terkekeh dan berkata, Old Pan, apa maksudmu kau percaya padaku? Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak melebih-lebihkan sama sekali. Kamu yang tua, apakah kamu menyesal tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti itu? Petik 2. Pan Litian tidak membalas, yang tidak seperti dia. Sejujurnya, Pan Zong telah memberitahunya tentang hal-hal aneh yang dilihatnya malam sebelumnya. Tidak ada orang yang tidak ingin melihat pembudidaya 9 daun beraksi. Sayangnya, dia sedang memulihkan diri dan kehilangan kesempatan untuk melihat Master Paviliun 9 daun. Mungkinkah dia menuju ke Paviliun Timur dan meminta Master Paviliun untuk mendemonstrasikannya? Tentu saja tidak. Leng Luo berkata, sepertinya kebenaran tentang batas terbesar telah dihancurkan, saya menganggap diri saya beruntung karena hidup di saat ini terjadi. Petik 2. Saya merasakan hal yang sama, Pan Litian mendesah dan berkata, saya pikir saya akan berkeliaran dan menghabiskan sisa hari saya menjalani kehidupan biasa. Untuk berpikir bahwa saya hidup untuk melihat hari ini. Menarik. Saat mereka berdua bercakap-cakap, gangguan hebat dari Paviliun Timur akhirnya mencapai mereka. Leng Luo dan Pan Litian memandang pada saat yang sama, tidak terkejut. Mereka sudah terbiasa dengan gangguan unik di sini. Master Paviliun mencoba beberapa teknik baru lagi. Pan Litian menggelengkan kepalanya. Mungkin, metode sebenarnya untuk mencapai tahap 9 daun ada di tangan Master Paviliun. Petik 2. Mata mereka langsung berbinar. Mereka berdua adalah elit 8 daun. Sebelum ini, mereka sama sekali tidak berpikir untuk mencapai tahap 9 daun. Mereka mengira bahwa tahap 8 daun adalah puncak untuk semua pembudidaya. Sekarang setelah terbukti bahwa mencapai tingkat 9 daun, bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Keduanya bertukar pandangan dan mengangguk dengan pengertian diam-diam. Sementara itu, Lu Zhou mengangkat telapak tangan. Avatar 100 Tribulations Insight muncul di atas telapak tangannya. Dia berpengalaman dalam hal ini. Dia mengecilkan avatar itu menjadi seukuran 2 kepalan tangan, suatu prestasi yang membutuhkan banyak keterampilan. Ini adalah Avatar 100 Tribulations Insight miliknya. Itu berdiri di atas teratai emas. Namun, tidak ada daun. Selain Golden Lotus, jika Lu Zhou tidak melihatnya dengan baik, dia akan mengira itu adalah avatar tingkat rendah. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya sampai avatar itu sejajar dengan wajahnya. Teratai emas di bawah kaki avatar itu berputar. Langkah selanjutnya baginya untuk menumbuhkan daun baru. Lu Zhou diam-diam mengukur basis budidaya ranah kesengsaraan baru lahir saat ini. Dia bisa menumbuhkan daun jika dia mau. Oleh karena itu, dia mengedarkan primal ki-nya dan mengirimkannya ke avatar. Cincin cahaya keemasan muncul di sekitar avatar dan bergerak ke bawah berlapis demi lapis. Kekuatannya merambat ke bawah sepanjang cincin bercahaya juga. Itu tumbuh lebih cerah dalam intensitas. Lonjakan primal ki di dalam Paviliun Timur tidak pernah berhenti. Pada saat ini, Zhu Honggong dan Zhao Yue memasuki Paviliun Timur. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Menumbuhkan daun. Petik 2. Tidak mungkin, panggung 10 daun. Zhu Honggong dikejutkan dengan sebuah lompatan. Tidak, ini adalah energi dari 1 daun. Zhao Yue juga mencoba untuk menumbuhkan daun sendiri. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan energi dan aura dari proses tersebut. Aku tidak akan jatuh cinta pada itu. Ayo pergi. Zhu Honggong tertawa dan menarik Zhao Yue keluar dari Paviliun Paskah. Tidak ada gunanya tinggal di Paviliun Timur. Tuan mereka sedang berkultivasi. Jika mereka mengganggunya sekarang, mereka hanya mencari masalah. Energi yang menunjukkan tahap 1 daun dan wawasan 100 kesengsaraan hanyalah tipuan untuk membodohi orang. Zhu Honggong tidak akan tertipu. Zhu Honggong bukanlah satu-satunya yang memiliki pikiran seperti ini. Hampir semua orang di Evil Sky Pavilion memiliki pemikiran serupa. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa dengan ini. Bahkan jika Lu Zhou berdiri di depan mereka, mengaktifkan avatarnya, dan memberitahu mereka bahwa itu benar-benar avatar One Leaf Naschen Divinity, tidak ada yang akan percaya atau mempertanyakannya. Lu Zhou melihat saat cincin yang bersinar itu bergerak ke bawah. Sekitar 1 jam kemudian, ketika cincin terakhir cahaya memudar, Lu Zhou melihat daun montok dan cerah muncul di teratai emas.
Dia melakukannya. Bahkan jika itu hanya selembar daun, Lu Zhou sangat senang dan puas. Sejak saat ini, dia adalah seorang kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir satu daun. Setelah menumbuhkan daun, Lu Zhou melanjutkan meditasi gulungan tulisan surgawi. Keesokan paginya, Lu Zhou baru saja membuka matanya ketika dia mendengar seseorang memanggil dari luar. Tuan, kakak senior keempat sudah kembali. Panggil dia ke sini. Petik 2. Oh. Petik 2. Lu Zhou muncul dari paviliun timur dengan tangan di punggung dan menatap penghalang gunung pengadilan emas. Semuanya sebagaimana mestinya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dibandingkan dengan hari-hari kejayaannya sebelumnya. Dia sudah kehilangan kartu uji coba puncak. Apa yang akan dia berikan untuk mendapatkan kartu percobaan puncak lainnya? Pada saat ini, Ming Shihin memasuki paviliun timur dan segera berlutut. Kemudian, dia bersujud di tanah sambil berkata, "Salam, Tuan." Lu Zhou mengerutkan kening saat melihat Ming Shihin hendak mengikuti jejak Su Honggong dan menyanjungnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup." Petik 2. Saya benar-benar ingin menyembah Anda, Tuan. Saya tidak bisa menahan diri, tidak ada yang tidak kagum dengan tahap 9 daun Anda, Guru, kata Ming Shihin. Kau sudah selesai. Lu Zhou memandang Ming Shihin. Dia bertanya-tanya apa yang ada di pikiran murid keempatnya. Jika Ming Shihin punya waktu untuk menyanjungnya, dia seharusnya berkultivasi. Ming Shihin menggelengkan kepalanya, tidak lagi berani melanjutkan. Dia mencoba untuk meniru kakak muda ke-8 tetapi akhirnya terlihat seperti orang bodoh. Kenapa tuannya tidak jijik ketika kakak muda ke-8 melakukan ini? Di mana saja Anda selama beberapa hari terakhir ini? Lu Zhou bertanya. Ming Shihin dengan cepat menjelaskan bagaimana dia menyusup ke 7 sekte besar, mengikuti Feng Qinghe, dan membunuhnya. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, "Kamu membunuh Feng Qinghe?" "Saya hanya beruntung, Feng Qinghe membakar lautan Qi-nya dan berpura-pura mati. Dia menyegel lautan Qi dan Tiannya dan merangkak ke dalam hutan. Namun, dia sudah sangat terluka olehmu ketika aku menemukannya. Begitulah cara saya berhasil menjatuhkannya," kata Ming Shihin. Pertarungan malam itu terlalu kacau. Wajar jika ada orang yang tersesat. Namun, Lu Zhou tidak menyangka Feng Qinghe berhasil lolos. Dengan avatar 9 daunnya, dia pasti bisa merasakan fluktuasi apapun dari primal Qi yang sedikit kuat. Dia harus mengakui, Feng Qinghe benar-benar licik. Yuaner kecil yang baru saja tiba menimpali, kakak senior keempat, bagaimana kamu bisa membuntutinya? Apakah Anda juga menggunakan taktiknya? Petik 2. Ming Shihin. Dia berdeham dan terus berkata dengan wajah lurus, "Mari kita tidak memikirkan detailnya." Petik 2. Tidak peduli metode yang digunakan Ming Shihin untuk melacak Feng Qinghe dan membunuh Feng Qinghe, tidak ada keraguan bahwa dia telah sangat membantu paviliun langit jahat. Lu Zhou pasti tidak akan memilih kekurangan kecil. Dia memuji Ming Shihin. "Kamu melakukannya dengan baik." Petik 2. "Terima kasih atas kata-katanya yang baik, Tuan. Ada hal lain yang harus saya laporkan," kata Ming Shihin. "Mari kita dengarkan." Petik 2. "Setelah membunuh Feng Qinghe, saya bertemu dengan seorang wanita tua." Ming Shihin menggambarkan penampilan wanita tua yang dia temui di lembah dan memberitahu Lu Zhou semua yang dia ketahui. Setelah menceritakan pengalamannya, dia berkata, "Wanita tua itu adalah penolong Feng Qinghe. Dia ingin membunuhku, tapi untungnya, aku cukup pintar untuk menyebut nama baikmu, Tuan. Dia terlalu takut untuk melakukan apapun setelah itu." Petik 2. Meskipun kata-kata Ming Shihin sedikit dilebih-lebihkan, berdasarkan bagaimana deskripsinya tentang sosok wanita tua yang membungkuk, keterampilan dalam memanipulasi energi surgawi yang luas, menjadi penolong Feng Qinghe, basis kultivasi yang tak terduga, dan hidup dalam pengasingan, Lu Zhou menyimpulkan bahwa dia pernah menjadi putri yang sombong, dari surga yang pernah terkenal di antara sekte Konfusianisme. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan dengan tenang menyebut namanya, Zuo Yusu. Petik 2. Siapa Zuo Yusu? Ming Shihin menggaruk kepalanya. Saat ini, suara Leng Luo terdengar dari belakangnya. Wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang dia. Zuo Yusu adalah seorang jenius kultivasi dari sekte Konfusianisme yang namanya mengejutkan langit 500 tahun yang lalu. Dia dikatakan memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi wanita suci pertama dari Yan Agung. Namun, sekte Konfusianisme tidak mengizinkan perempuan untuk mempelajari seninya. Zuo Yusu, meskipun keras kepala, memutuskan semua hubungan dengan sekte Konfusianisme. Petik 2. Bab 452, Bab 452 Cara ketiga.
Ming Shihin menggaruk kepalanya. Dia ingat ekspresi tegas di wajah wanita tua itu dan merasa rendah hati. Dia berpikir bahwa dia memiliki temperamen yang cukup untuk memutuskan dari sekte Konfusianisme. Mungkin, semuanya lebih rumit dari yang dibayangkan Leng Luo. Dia bertanya dengan bingung, mereka hanya akan memberikannya kepada pria dan bukan wanita. Leng Luo melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk sebagai jawaban. Leng Luo memandang Ming Shihin dan menjelaskan, sejak zaman kuno, dinasti menguasai dunia dengan pengetahuan ilmiah dan kekuatan bela diri. Pendidikan dimonopoli. Warga sipil hanya bisa membudidayakan body tempering. Jika beruntung, mereka bisa masuk ke alam mystic enlightening atau alam sense condensing. Jika mereka ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan sekte dan meningkatkan bakat dan upaya mereka. Kekuatan bela diri saja tidak cukup untuk menentukan kemakmuran atau kehancuran suatu bangsa. Disitulah institusi akademik berperan. Namun, institusi tersebut hanya menerima murid laki-laki. Ketika anak perempuan dari keluarga kaya ingin belajar juga, mereka hanya bisa menyewa guru privat. Dalam skenario ini, jantan menjadi makmur sedangkan betina menderita. Seiring berjalannya waktu, sekte Konfusianisme dan Daois berkembang pesat, dan pencapaian politik dan militer dimungkinkan. Petik 2. Kata-kata Leng Luo mirip dengan informasi dalam ingatan Lu Zhou. Meskipun dia tidak mengharapkan dunia ini untuk berbagi cara yang sama dengan zaman kuno di bumi, dibandingkan dengan bumi, Yan Agung tidak terlalu buruk sejauh mana laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Banyak sekte yang menghormati murid perempuan di dunia kultivasi. Sungguh tidak masuk akal, jawab Ming Shihin. 500 tahun yang lalu, Zuo Yusu sangat berprestasi dalam energi surgawi yang ekspansif. Setelah melepaskan diri dari sekte Konfusianisme, dia mengasingkan diri, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Berdasarkan nada bicara Leng Luo, jelas dia mengagumi seorang ahli seperti dia. Ming Shihin berkata, baiklah, kita bisa bertanya padanya tentang apa yang terjadi saat dia datang, kan? Dia datang ke sini. Leng Luo jelas terkejut. Iya, dia ingin membela Tuan Cabang Zhenchang, Feng Qinghe, jawab Ming Shihin. Jika ini terjadi di masa lalu, Leng Luo akan khawatir atas nama Master Pavilion ketika dia mendengar Zuo Yusu berencana datang untuk memperjuangkan Feng Qinghe. Namun, sekarang dia telah menemukan Master Pavilion adalah elit 9 daun, bagaimana mungkin Zuo Yusu cocok untuk Master Pavilion? Oleh karena itu, dia berkata, dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini sekarang. Mengapa Anda datang ke sini, Penatua Leng? Petik 2. Leng Luo membungkuk dan berkata, saya di sini untuk bertanya tentang metode untuk mencapai tingkat 9 daun, Master Pavilion. Petik 2. Petik 2, petik 2. Waktunya akhirnya tiba. Lu Zhou telah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia bertanya, Anda ingin mencapai tingkat 9 daun. Leng Luo berkata, pintunya sudah ada di hadapanku. Jika saya tidak membukanya dan mengintipnya, itu pasti akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Tidak ada alasan bagi kultivator 8 daun untuk tidak berusaha mencapai tahap 9 daun. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, saat ini, ada 2 metode untuk mencapai tingkat 9 daun yang menyebar di dunia kultivasi. Satu adalah 2 potong teratai emas Anda dan tumbuhkan kembali daunnya. Ini bisa dilakukan. Petik 2. Leng Luo memandang Lu Zhou. Ming Shihin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia memancing informasi di luar sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa banyak pembudidaya yang memutuskan teratai emas mereka berhasil bertahan hidup. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menumbuhkan daun setelah memutuskan teratai emas mereka. Jika benar-benar mungkin untuk menumbuhkan daun lagi, itu akan membawa perubahan revolusioner pada cara orang bercocok tanam di masa depan. Mengapa tuannya begitu yakin akan hal ini? Lu Zhou terus berkata, cara kedua adalah memilih untuk tidak membentuk teratai emas saat memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Kedua metode tersebut merupakan jalur budidaya yang layak yang mengarah ke tahap 9 daun. Mereka yang tidak berada di tahap Naschen Divinity dapat memilih metode pertama atau kedua. Mereka yang sudah berada di alam Naschen Divinity hanya dapat memilih metode pertama. Petik 2. Leng Luo bertanya dengan bingung, apakah Anda memilih metode pertama, Master Pavilion? Dia bertanya-tanya kapan Master Pavilion memutuskan teratai emasnya, dan bagaimana dia berhasil menumbuhkan ke-9 daun dalam waktu singkat. Aku tidak memilih keduanya, kata Lu Zhou dengan wajah lurus. Leng Luo dan Ming Shihin bingung. Namun,
Mereka tidak berani bertanya lagi. Lu Zhou terus berkata, karena kalian semua sudah memiliki teratai emas, Anda hanya dapat memilih metode pertama. Petik 2. Leng Luo kaget. Sepertinya memutuskan Golden Lotus-nya adalah satu-satunya pilihan yang tersedia baginya. Namun, masalahnya adalah memastikan dia selamat dari cobaan itu. Dia membungkuk dan dengan sungguh-sungguh berkata, mohon beritahu saya, Master Pavilion. Petik 2. Di semua sekte, adalah tabu untuk menanyakan tentang metode kultivasi tingkat lanjut atau seni rahasia seperti yang dilakukan Leng Luo saat ini. Selain itu, ini tentang tahap 9 daun yang sangat ingin dicapai semua orang. Leng Luo tahu betul tentang aturan tak terucapkan ini. Karena itu, dia berhati-hati dengan kata-katanya. Dia menambahkan, saya tidak menginginkan atau memiliki desain apapun pada posisi atau kekuasaan Anda. Jika Anda tidak mau mengungkapkan jalannya, Master Pavilion, saya tidak akan lagi membicarakannya. Petik 2. Lu Zhou dengan tenang berkata, bukan apa-apa. Memutuskan teratai emas hanyalah permulaan, saya yakin akan ada metode yang lebih lengkap dalam waktu dekat. Petik 2. Leng Luo dan Ming Shiyin merasa dikuatkan ketika mereka mendengar kata-kata Lu Zhou. Ming Shiyin berkata, kalau begitu, saya harus segera memutuskan teratai emas saya. Sungguh sia-sia menunggu sampai saya berada di tahap 8 daun untuk memutuskannya. Memutuskan teratai emasnya ketika dia berada di tingkat 8 daun dan menumbuhkan daun lagi tidak ada bedanya dengan dia memotongnya saat dia berada di tingkat 4 daun. Mengapa dia tidak memutuskan teratai emasnya sekarang? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Mereka yang mampu mencapai tingkat 8 daun memiliki kendali lebih besar atas dasar dan teknik kultivasi mereka. Mereka juga lebih berpengalaman. Itu akan menguntungkan mereka ketika mereka menumbuhkan daun, mungkin dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Faktanya, para elit mungkin memiliki manfaat lain juga setelah menumbuhkan daun lagi. Petik 2. Saya tercerahkan, kata Leng Luo. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Petik 2. Ding, menginstruksikan Ming Shiyin. Hadiah, 500 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou tidak terkejut mendengar pemberitahuan ini. Mengajar pavilion zaman tua adalah caranya mempersiapkan masa depan. Bagaimanapun, kekuatan sejatinya saat ini hanya di alam One Leaf Naschen Divinity Tribulation. Dengan munculnya era pemutusan teratai emas, pasti akan ada riak di seluruh dunia kultivasi. Ada juga suku lain yang memandang Gritian seperti mangsa. Pavilion langit jahat harus cukup kuat. Sebenarnya, Lu Zhou mengetahui metode ketiga untuk mencapai tingkat 9 daun dan itu mencapainya melalui cara konvensional. Namun, itu akan menghabiskan terlalu banyak nyawa seseorang. Itu juga tidak sepenuhnya diverifikasi dan tidak cocok untuk yang lain di pavilion langit jahat. Karenanya, tidak perlu menjelaskan ini kepada mereka. Jika tidak ada yang lain, kita akan berhenti di situ. Petik 2. Aku akan pergi, kata Leng Luo. Aku juga akan pergi, Tuan, kata Ming Shiyin. Setelah keduanya pergi, Lu Zhou kembali ke kamarnya dan terus bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing. Tanpa kartu percobaan puncak di tangan, dia hanya bisa mengandalkan gulungan tulisan surgawi sekarang. Sebelum bermeditasi, Lu Zhou memeriksa poin pahala yang tersisa di dashboard. Dia memiliki 2.300 poin tersisa. Apakah ada gunanya menyelamatkan mereka? Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi dan 20 poin keberuntungan. Diperoleh, kartu Disguise X5. Kartu penyamaran, Anda dapat menggunakan kartu ini untuk menyamarkan avatar Anda sebagai avatar 9 daun. Berlangsung selama 10 detik. Petik 2. Munculnya kartu baru merupakan kejutan yang menyenangkan. Namun, ketika Lu Zhou membaca deskripsi kartu penyamaran, dia menemukan bahwa itu sangat tidak berguna. Apakah sistem mendorongnya untuk menipu orang lain? Iya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Memperoleh kartu pembalikan X10. Petik 2. Saya beruntung hari ini. Mungkinkah keberuntunganku telah meningkat sejak aku baru saja memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir? Petik 1. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Petik 2. Lu Zhou terus mencoba peruntungannya. Dia menghabiskan semua poin prestasi yang tersisa untuk undian dan tidak lagi mendapat hadiah apapun. Saat ini, dia memiliki 44 poin keberuntungan. Dia tidak memiliki banyak poin pahala untuk memulai. Sekarang setelah mereka semua habis, dia tidak akan menyisihkan pikiran untuk mereka.
Lu Zhou memeriksa kolom item setelah undian berhadiah. Kartu item sekarang berharga 500 poin lebih banyak. Sebanyak ini diharapkan. Namun, ada tambahan baru pada pilihan yang dijual. Kartu Disguise, 10.000 poin prestasi. Sampah di antara sampah. Lu Zhou sangat yakin bahwa logika sistem itu cacat. Kartu serangan mematikan hanya berharga 4.000 poin prestasi. Siapa yang akan menghabiskan 10.000 poin prestasi untuk membeli kartu Disguise hanya untuk menipu orang lain? Kecuali, tentu saja, pembeli itu sendiri adalah orang bodoh. Dia melihat ke kolom avatar. Thousand Boundary Swirl, 500.000 poin prestasi. Catatan, avatar 9 daun diperlukan untuk pembelian. Avatar ini juga bisa diperoleh melalui kultivasi. Daun teratai emas, 50.000 poin prestasi. Catatan, hanya berlaku untuk tingkat 8 daun ke bawah. Daun dapat tumbuh melalui penanaman. Satu daun ditambahkan setiap kali digunakan. Petik 2, Bab 453, Tujuan Shibuya. Tahan, jangan marah. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan merasa jauh lebih tenang. Mungkin, sudah lama sejak dia pindah ke sini. Pada awalnya, dia harus menggunakan identitas Ji Tiandao dan bertindak seperti dia untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia dipengaruhi oleh ingatan Ji Tiandao. Dia melihat harga di menu. Tidak ada yang mampu dia beli saat ini, oleh karena itu, dia kembali bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Pagi selanjutnya, Lu Zhou keluar dari paviliun timur, seperti yang selalu dilakukannya, untuk menggerakkan tubuhnya. Tuan, seru Yuaner kecil saat dia berlari. Lu Zhou sedikit merengut dan berkata, menurutmu apakah aku memiliki masalah pendengaran? Aku tidak akan pernah, Yuaner kecil menundukkan kepalanya dengan patuh. Apa itu? Lu Zhou bertanya. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan ekspresinya kosong seperti biasa. Kakak senior ketujuh ingin bertemu denganmu, dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal yang ingin dia bicarakan denganmu, kata Yuaner kecil segera. Itu tidak berubah. Setelah sangat menderita, dia akhirnya mau terbuka dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Petik 1. Semakin pintar orangnya, semakin sombong dia. Jika seseorang ingin membuat pengiriman yang cerdas, dia harus mengalahkannya di bidang keahliannya. Lu Zhou, secara alami, menyadari hal ini. Saya ingin tahu informasi apa yang dia miliki untuk saya. Petik 1. Bawa dia ke sini. Petik 2. Iya Tuan. Little Yuaner berbalik dan pergi ke Cave of Reflection. Tak lama kemudian, Yuaner kecil membawa Shibuya ke paviliun timur. Ketika Shibuya tiba di paviliun timur, dia melihat tuannya berdiri di puncak tangga dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia segera membungkuk sebelum dia berlutut, tidak berbakti ini. Shibuya, mengucapkan salam. Petik 2. Lu Zhou memperhatikannya berlutut dan berkata, bangunlah dan bicaralah. Petik 2. Terima kasih Tuan. Petik 2. Ketika Shibuya berdiri, Lu Zhou memperhatikan bahwa Shibuya sepertinya tidak dalam keadaan yang baik. Shibuya lebih pucat dari biasanya, rambutnya acak-acakan, dan lingkaran hitam di sekitar matanya menonjol. Apakah ini masih terobsesi dengan pertanyaan matematika? Akhirnya, dia bertanya, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Aku malu, aku tidak menyangka mereka begitu dalam. Memang, Shibuya merasa malu. Lu Zhou berpikir, aku akan terkejut jika kamu bisa menjawabnya. Pada akhirnya, dia hanya berkata, ada urusan apa dengan saya? Apakah Anda akhirnya memikirkan semuanya? Petik 2. Shibuya mengangkat jubahnya dengan hormat dan berlutut lagi. Dia tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia melakukan kowtow dengan keras 3 kali kepada Lu Zhou. Kemudian, dia menjawab, sudah. Petik 2. Lu Zhou melirik keluar paviliun timur dan berkata, di dalam. Petik 2. Ada banyak hal yang seharusnya tidak sampai ke telinga orang lain. Lu Zhou berbalik dan memasuki kamarnya. Shibuya bangkit dan mengikutinya. Yuaner kecil membungkuk dan berkata sambil terkikik, aku akan berjaga-jaga, Tuan. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Petik 2. Di dalam ruangan. Semuanya normal. Shibuya melihat kata-kata di dinding lagi. Bulan cerah bersinar di atas laut, dari jauh kami berbagi momen ini bersama. Dia merengut. Kata-kata itu membuatnya merasa tidak nyaman. Kata-kata itu hampir menembus kertas. Jelas, itu telah ditulis dengan tangan yang kuat. Tanpa latihan yang konsisten selama 8-10 tahun, penulis tidak akan bisa mencapai ini. Namun, ini bukan waktunya untuk memperhatikan itu.
Lu Zhou duduk di kursi utama dan mengelus janggutnya sambil dengan sabar menunggu si Wuya berbicara. Kaulah yang datang mencariku. Aku tidak banyak bicara padamu. Petik 1. Si Wuya berlutut lagi dan berkata, selamat telah mencapai tingkat 9 daun, guru. Petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit saat dia menatap si Wuya. Apakah itu semuanya? Dengan kata lain, dia mengharapkan si Wuya berbicara tentang hal lain. Si Wuya bersujud dan mau tidak mau berbicara dengan suara gemetar, aku bisa menjelaskan. Tentu, kamu bisa menjelaskan. Lu Zhou ingin sekali melompat ke dalam amarah dan secara terbuka mengutuk si Wuya. Namun, karena dia adalah guru si Wuya, dia perlu menjaga ketenangannya. Dia terus menatap si Wuya dalam diam sejenak sebelum berkata, mari kita dengarkan. Petik 2. Si Wuya menegakkan punggungnya dan berkata, apakah kamu ingat mengapa kakak senior kedua memilih untuk pergi? Karena aku ingin membunuhnya. Lu Zhou teringat bagaimana Yu Sangrong menjawab pertanyaan ini. Apa aku akan membunuhmu juga? Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kamu. Petik 2. Lalu apa penjelasan sialanmu? Lu Zhou masih menatap si Wuya dengan ekspresi tenang meskipun monolog internalnya. Si Wuya berkata dengan suara gemetar, kamu ingin membunuh kakak senior kedua dan kakak tertua. Lu Zhou mengerutkan kening, tetapi sesuatu bergerak dalam dirinya. Mengapa saya ingin membunuh mereka? Si Wuya tahu bahwa bagian dari ingatan tuannya ini disegel di dalam kristal. Oleh karena itu, dia berkata, Anda menginginkan umur panjang dan mencapai tingkat 9 daun. Petik 2. Jawaban ini persis sama dengan apa yang disinggung Yu Sangrong. Ini membuktikan si Wuya tidak berbohong. Bisakah saya berumur panjang dengan membunuh mereka? Ekspresi Lu Zhou tegas. Ini sama sekali bukan lelucon. Sayang sekali dia tidak dapat menemukan kristal memori. Jika tidak, dia tidak harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan jawaban. Si Wuya melirik 4 harta karun ruang kerja di atas meja. Lu Zhou mengerti apa yang dia maksud. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia membantu dirinya sendiri. Si Wuya berdiri, berjalan ke meja, mengambil kuas, dan menuliskan teknik budidaya murid paviliun langit jahat di atas kertas. Qi Yuaner, slip giok kemurnian tertinggi. Si Wuya, puisi welas asih. Zhao Yue, teknik giok cemerlang. Ming Xiyin, teknik bluut. Duan Museng, teknik surgawi. Si Wuya meletakkan kuas di atas meja setelah dia selesai menulis. Dia mengangkat kertas itu dan berkata, semua metode kultivasi ini berhubungan dengan umur panjang. Petik 2. Slip giok kemurnian tertinggi dapat memberikan umur panjang, puisi welas asih dapat membalikkan yin dan yang, teknik giok cemerlang dapat melestarikan masa muda, teknik kayu biru seperti pohon cemara, dan teknik surgawi dapat memberikan kehidupan selama langit dan bumi. Deskripsi dari metode kultivasi sedikit dibesar-besarkan, untuk memulai. Misalnya, umur panjang dan umur sepanjang langit dan bumi. Lu Zhou memahami efek dari metode kultivasi ini lebih baik dari siapapun. Ketika mereka didaftarkan dengan cara ini, menjadi jelas. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah Ji Tiandao memilih murid-muridnya untuk berumur panjang? Bagaimana dengan murid-muridnya yang lain? Si Wuya melanjutkan, kakak senior ke-6 Ye Tianxin adalah orang yang adil. Buku-buku telah menulis bahwa para Verfok memiliki Cheng Huang, yang mampu memberi pengendara 2000 tahun hidup. Kakak senior kedua Yu Sangrong, seorang bangsawan, berumur pendek. Kemudian, dia meletakkan kertas itu di atas meja. Petir 9 kesengsaraan Old Age. Dengan setiap kesengsaraan progresif yang dia atasi, isi perutnya akan terbakar, dan dia akan kehilangan 50 tahun kehidupan. Pada saat ini, suara si Wuya berubah menjadi sangat lembut. Kemudian, dia berlutut di tanah dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Lu Zhou menyadarinya saat ini. Jika dia masih tidak bisa mengerti, dia akan hidup begitu lama dengan sia-sia. Dia terkekeh dan mencibir pada si Wuya saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa aku memperlakukan kalian semua sebagai eksperimen sehingga aku dapat memperpanjang hidupku dan mencapai tahap 9 daun. Si Wuya bersujud, meratakan telapak tangannya di lantai, dan menyentuh punggung tangannya dengan dahinya. Ini setara dengan dia membenarkan kata-kata Lu Zhou. Ekspresi Lu Zhou acuh tak acuh, tapi jantungnya berdetak kencang. Secara teknis, hanya itu yang dilakukan Ji Tiandao. Apakah itu tentang memperpendek atau memperpanjang hidupnya, ini semua adalah bagian dari upaya untuk memahami umur panjang. Jadi ini pasti juga menjadi alasan si Wuya membujuk Zhu Honggong untuk melarikan diri dari paviliun langit jahat juga.
Apakah ini yang juga dipikirkan Yu Zhenghai? Lu Zhou bertanya. Saya telah berjanji pada kakak tertua bahwa saya tidak akan mengungkapkan rahasianya. Maafkan saya, Tuan, jawab Si Wuya. Jadi maksudmu aku memperlakukan kalian semua dengan buruk? Lu Zhou bertanya. Dia, secara alami, tidak mempercayai semua yang dikatakan Si Wuya. Jika itu benar, mengapa semua itu masih hidup? Segalanya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Aku tidak berani. Si Wuya tetap bersujud di lantai. Aku akan bertanya lagi padamu. Mengapa Anda meninggalkan Evil Sky Pavilion? Suara Lu Zhou tegas dan penuh peringatan. Nalurinya memberitahunya bahwa Si Wuya menyembunyikan informasi. Bab 454, Kandang Langit dan Bumi. Suara Lu Zhou membawa tekanan yang sangat besar. Kedengarannya lebih megah dan mengesankan di dalam ruangan. Si Wuya bergidik. Dia masih berbaring bersujud di tanah, tidak bergerak. Dia telah menjawab pertanyaan ini selama percakapan terakhir mereka. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia ingin membantu kakak tertuanya menaklukkan dunia dan mempelajari rahasia keluarga kekaisaran. Jelas, jawabannya tidak cukup meyakinkan. Suasana di ruangan itu mencekik sekarang. Keheningan dan ketegangan terlihat jelas. Lu Zhou tidak terburu-buru saat menatap Si Wuya dengan saksama. Sinar matahari menyinari ruangan dan dari balkon dan menerangi tempat itu. Setelah berjam-jam, Si Wuya akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Mulutnya kering, dan dia tidak bisa bersuara. Dia menelan ludah sebelum berkata, sebelum saya belajar bahwa mungkin untuk mencapai tingkat 9 daun, saya pikir apa yang disebut batas besar hanyalah alat yang digunakan oleh keluarga kekaisaran untuk mengendalikan hati manusia. Itulah mengapa saya memasuki istana dan mengambil posisi sebagai Grand Tutor. Guru, pada titik ini, dia merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu ingat Kaisar Yongzhou? Petik 2. Lu Zhou tidak menjawab. Kaisar Yongzhou adalah kenalan lamanya. Namun, Kaisar tinggal di tempat tertinggi di istana saat dia berdiam di dunia petinju. Si Wuya melanjutkan berkata, gudang bagian dalam dibangun sendiri oleh Kaisar Yongzhou, hanya Kaisar sendiri atau mereka yang menggunakan token kekaisaran yang bisa masuk. Ketika Yongzhou masih duduk di singgasana, dia mempelajari panggung 9 daun. Setelah dia meninggal, kunci gudang bagian dalam hilang. Banyak rahasia dan benda terkubur di gudang. Sejak itu, saya telah berpikir, jika kebenaran adalah kebenaran, mengapa keluarga kekaisaran begitu tertarik untuk mempelajarinya? Apakah mereka mencoba menentang kebenaran dan tatanan alam? Panggung 9 daun jelas tidak ada, mengapa ditulis dalam buku sejarah? Pemenang mendikte narasi sejarah. Apa yang mereka sembunyikan? Petik 2. Alis Lu Zhou berkerut saat dia mendengarkan pikiran Si Wuya, ini lahir untuk penelitian. Petik 1. Si Wuya sepertinya belum mencapai poin utamanya. Dia bersujud lagi dan berkata, setelah bertahun-tahun, saya telah dengan susah payah mendirikan Darknet dan menyebarkan jangkauannya ke seluruh Yan Agung. Saya telah menyelidiki dari bayang-bayang, saat itulah saya menemukan bahwa Anda bukanlah satu-satunya yang mencari rahasia dari tahap 9 daun. Yun Tianluo, Gong Yuandu, Raja Mobei, Raja suku lain Loulan, para leluhur dari sekte utama, mereka semua meneliti ini, yang lucu adalah, meskipun tidak ada yang lucu, mungkin, itu adalah miliknya kebiasaan menggunakan kata lucu. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Dia menatap Si Wuya dan dengan nada datar bertanya, dan ekspresi Si Wuya berubah menjadi serius saat dia berkata, aku telah memikirkan tentang suatu masalah. Teratai emas menyerap kekuatan, baik itu primal ki atau umur, jika demikian, kemana perginya kekuatan itu? Setelah dia selesai berbicara, dia terus bersujud di tanah dan tetap diam. Sesuatu terjadi dalam diri Lu Zhou. Jika itu orang lain, atau jika Ji Tiandao sendiri mendengar kata-kata Si Wuya akan ditampar karena mengatakan omong kosong dan dituduh mengaburkan pikiran orang-orang. Namun, Lu Zhou adalah pria modern. Meskipun kata-kata Si Wuya mengejutkan Lu Zhou, tidak sulit baginya untuk menerimanya. Itu, memang, pertanyaan yang layak untuk dipikirkan secara mendalam. Dunia kultivasi telah ada selama 30.000 tahun. Sejak awal kultivasi manusia, pendahulu 8 daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan pintu tahap 9 daun. Berapa banyak yang terkubur di bawah panggung 9 daun? Lu Zhou tiba-tiba teringat sesuatu yang pangeran kedua, Liu Huan, katakan selama pertempuran di Villa Taat. Jika Anda cukup cerdas, suatu hari,
Anda akan menyadari bahwa seluruh dunia tidak lain adalah kandang yang diperkuat oleh siklus jalan surgawi. Petik 1. Dalam ingatan Yun Tianluo di dalam papan catur, Lu Zhou hanya melihat rahasia teratai emas. Namun, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Seperti yang dikatakan Si Wuya, kemana perginya kekuatan yang diserap oleh teratai emas? Apakah itu kembali ke dunia? Lu Zhou berkata dengan tenang, langit dan bumi membentuk sangkar sedangkan teratai emas adalah kuncinya. Petik 2. Si Wuya, masih bersujud, buru-buru berkata, itu hanya tebakanku, mohon lihat ini, Tuan. Apa pendapat Anda tentang tahap 9 daun saya? Lu Zhou bertanya. Si Wuya kehilangan kata-kata. Jika kandang langit dan bumi benar, bagaimana gurunya mencapai tahap 9 daun? Melihat Si Wuya kehilangan kata-kata, Lu Zhou berkata, memutuskan teratai emas sama dengan menyingkirkan belenggu. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kita masih akan dibatasi oleh sangkar jalan surgawi bahkan jika kita mencapai tingkat 9 daun. Petik 2. Jika saya begitu berani, kapan Anda mencapai tingkat 9 daun, Tuan? Si Wuya bertanya sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak mengira tuannya telah memutuskan teratai emasnya. Jika tuannya memutuskan teratai emasnya dan membentuknya lagi, bukankah tuannya akan terbelenggu olehnya lagi? Kurang ajar. Teriakan Lu Zhou mengejutkan Si Wuya dan membuatnya gemetar. Apakah kamu bercanda? Seolah-olah aku akan memberitahumu rahasia 9 daunku. Tidak ada tuan, terlepas dari sekte itu, akan dengan mudah menyerahkan rahasia terbesar mereka, kecil ini cukup berani untuk bertanya tentang itu. Dia pasti memiliki keinginan kematian. Saya salah. Si Wuya langsung berkata. Lu Zhou melirik Si Wuya. Meskipun dia sedikit senang dengan penampilan Si Wuya hari ini, dia bisa melihat kesetiaan Si Wuya tidak meningkat banyak. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, masih jauh dari cukup untuk menyimpulkan bahwa ada sangkar langit dan bumi hanya dengan poin-poin ini. Petik 2. Bolehkah saya meminjam kuas dan tinta? Si Wuya berjalan ke meja lagi. Dia mengambil kuas dan menulis. Suara gemerisik bergema di udara. Setelah beberapa saat, Si Wuya selesai menggambar peta di atas kertas. Lu Zhou melihatnya. Peta ini berbeda dari gambar perkamen tua yang diletakkan di atas meja di belakang layar. Itu digambar dengan kasar, tetapi memiliki garis besar dasar dari tempat-tempat di sekitar Gritian. Setelah menyelesaikan gambarnya, Si Wuya berkata, ini Yan Agung. Samudra tak berujung ada di timur. Rongqi terletak di barat, dan di utara, Rongbei, tempat tinggal 10.000 suku lain. Ini adalah hutan Blackwood, hutan berkabut, dan hutan parit surga. Dengan parit surga itu sendiri, keterampilan artistik Si Wuya pasti memiliki ruang untuk peningkatan. Namun, pikirannya sangat mengejutkan. Pukulannya kasar, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menguraikan struktur keseluruhan. Sederhana dan mudah dimengerti. Setelah melihat ini, Lu Zhou mengerutkan kening. Formasi. Namun, dia dengan cepat menepis ide tersebut. Formasinya sangat besar sehingga tidak akan berhasil, bahkan jika semua pembudidaya di dunia berkumpul. Terbang dari ibu kota surgawi ke Mobei akan memakan waktu beberapa bulan, setidaknya. Terbang dari Gunung Golden Court ke hutan Blackwood membutuhkan penerbangan sekitar 1 bulan juga, dan kemudian, ada wilayah suku lain. Samudera tak berujung, tidak ada yang berani pergi ke sana. Seperti namanya, tidak ada akhirnya. Ini adalah formasi, atau mungkin, itu adalah sangkar yang terbentuk secara alami. Ini hanyalah tebakanku, hanya ini yang aku tahu, ucap Si Wuya dengan suara yang dalam. Lu Zhou menatap Si Wuya lagi. Dia ingat bagaimana Si Wuya saat dia masih muda. Si Wuya penasaran dan selalu harus mengungkap semuanya. Dia harus mengerti segalanya. Sepertinya Si Wuya tidak berubah dalam hal itu. Tidak ada kekurangan orang-orang cerdas di dunia ini, tetapi mereka tampaknya memiliki kelemahan yang sama. Mereka semua percaya bahwa mereka sempurna. Si Wuya tidak terkecuali dalam hal ini. Lu Zhou memandang Si Wuya dan berkata, sayangnya, tebakan ini tidak benar. Petik 2. Si Wuya melebarkan matanya dan melihat ke lantai dengan kaget. Tuan tahu, jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Lu Zhou meletakkan tangannya yang keriput dan besar di area Blackwood Forest dan berkata, Pan Litian mengunjungi Blackwood Forest sebelumnya. Kebakaran hebat berlangsung selama 49 hari. Jika langit dan bumi adalah sangkar, api besar ini akan merusak hutan Blackwood, dan pembentukan tanah akan hancur. Kemudian, dia bertanya, kamu hanya menggambar apa yang kamu tahu, tahukah kamu apa yang ada di luar wilayah suku lain? Si Wuya tetap diam. Penilaian yang salah sering dibuat ketika didasarkan pada informasi yang tidak lengkap.
Ruangan itu menjadi sunyi sekali lagi. Sebenarnya, bahkan jika Lu Zhou tidak menunjukkan semua ini, si Uya pasti bisa mengetahuinya cepat atau lambat.